Seorang CEO wanita cantik diracun saat pesta minuman. Saat ini tubuhnya panas luar biasa. Ingin mencari tempat untuk melampiaskan. Di gang sebelah hanya ada seorang pengemis. Saat ini wanita itu sudah putus asa. Tapi efek obat sudah mulai bekerja. Sisa akal terakhir wanita itu juga tenggelam. Dia hanya bisa mengandalkan naluri berjalan menuju pengemis itu. Langkah demi langkah. Dengan langkah Cao Jianjia semakin cepat. Pengemis akhirnya mengangkat kepala. Dia sadar bahwa Cao Jianjia sudah diracun. Hehe, tak kusangka keberuntungan seperti ini juga jatuh kepadaku. Saat Cao Jianjia hendak memeluk pengemis itu, kamu tiba-tiba maju dan memeluk Cao Jianjia erat-erat. Melihat tatapan marah pengemis itu, kamu dengan tenang berkata satu kalimat. Ini temanku. Dia yang menelpon. Memintaku untuk menjemputnya. Melihat pengemis masih berencana mengatakan sesuatu. Kamu dengan tegas berkata satu kalimat. Cepat pergi, kalau tidak aku akan telepon polisi. Beritahu polisi. Kamu memanfaatkan temanku yang mabuk untuk mengambil keuntungan. Pengemis itu bergumam pelan. Kali ini kau beruntung, nak, dan pergi dari tempat itu. Kamu sedang bersiap menanyakan keadaan Cao Jianjia. Namun kau melihat tangannya tidak tenang menjelajah dadamu. Saat itu wajah Cao Jianjia memerah. Matanya setengah terpejam memandangmu. Kemudian Cao Jianjia berdiri di ujung kaki dan dengan inisiatif menciumimu. Malam itu Cao Jianjia bermimpi sangat aneh. Dia bermimpi sedang berguling di ranjang dengan seorang gelandangan. Namun saat berguling-guling, gelandangan itu berubah menjadi seorang pria muda yang tampan. Saat Cao Jianjia membuka mata, dia mendapati dirinya terbaring di atas ranjang besar yang asing. Wajahnya tampak putus asa. Hingga saat itu, memori tentang malam kemarin mulai muncul dalam benaknya. Mengingat kembali semua kejadian, tubuh Cao Jianjia mulai gemetar. Dia tidak bisa membayangkan. Dia berguling di ranjang dengan seorang gelandangan yang bau menyengat. Tiba-tiba perutnya bergejolak tak karuan. Dia tak bisa mengendalikan dirinya lagi. Langsung berlari ke kamar mandi. Mulai muntah-muntah. Kamu terbangun oleh suara ribut dari Cao Jianjia. Melihat medan perang, kamu tak bisa menahan senyum pahit. Cao Jianjia benar-benar gila semalam. Hingga jam 4 pagi baru tertidur pulas. Sekarang kakimu lemas. Tidak ada tenaga sama sekali. Tiba-tiba kamu teringat sesuatu. Dengan cepat membuka selimut. Melihat bercak merah cerah di spray. Wajahmu menampilkan senyum penuh makna. Setelah Cao Jianjia mencuci seluruh tubuhnya beberapa kali di kamar mandi. Baru dia keluar kamar mandi sambil membungkus diri dengan handuk mandi. Dia melirik ke arah pakaian yang berserakan di lantai. Lalu terkekeh getir. Saat Cao Jianjia sedang memikirkan bagaimana cara menangani masalah ini, tiba-tiba terdengar suara seorang pemuda di telinganya. Kamu sudah bangun. Cao Jianjia menoleh ke arah suara itu. Dan mendapati seorang pemuda tampan sedang berbaring di tempat tidur. Dia terpaku. Ternyata orang yang berhubungan intim dengannya bukan seorang gelandangan. Hasil ini sudah bisa dikatakan sebagai keberuntungan di balik kemalangan. Cao Jianjia memandangmu dengan wajah dingin. Kamu siapa? Kita sedang di mana? Kamu menyangga kepalamu dengan tangan. Menjawab, namaku Ye Feng. Sekarang kita berada di hotel. Tanpa menunggu Cao Jianjia bertanya lebih jauh. Kamu pun menceritakan kejadian kemarin sekali lagi dengan sukarela. Setelah Cao Jianjia mengetahui kronologinya, dia memandangmu dengan ekspresi yang rumit. Apakah seharusnya dia membencimu? Atau seharusnya dia berterima kasih kepadamu? Kemudian Cao Jianjia berjalan ke sisi tempat tidur. Dengan suara berat bertanya, umurmu berapa tahun sekarang? 22. Mendengar angka itu, Cao Jianjia tersenyum getir di wajahnya. Sungguh tak disangka aku juga punya hari di mana sapi tua makan rumput muda. Sekarang giliran aku bertanya padamu. Siapa namamu? Apa sebenarnya yang terjadi kemarin? Melihat tubuh bagian atasmu penuh bekas cakaran. Wajah Cao Jianjia memerah sedikit saat menjawab. Namaku Cao Jianjia. Soal apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Cukup rumit untuk dijelaskan. Jadi aku tak akan membahasnya di sini. Kalau begitu aku harus memanggilmu dengan apa? Jianjia atau Kak Cao? Saat membayangkan lawan bicara memanggilnya Jianjia dengan penuh kasih sayang, Cao Jianjia merinding. Setelah berpikir sejenak, Cao Jianjia akhirnya menemukan panggilan yang cukup pas, Cao Yi. Wajahmu langsung menjadi aneh. Panggilan itu terdengar agak aneh. Cao Yi, Cao Yi.
Apakah kau tiba-tiba kepikiran sesuatu? Wajahmu langsung menampakkan senyum nakal. Tak lama Cao Jianjia mengangkat kepala lagi. Dengan seksama mengamati dirimu sekali lagi. Kau cukup tampan. Senyummu sangat cerah seperti sinar matahari. Tapi sayang kau pergi mandi dulu saja. Nanti kita ngobrol lebih serius lagi. Secara refleks kau ingin bangun. Tapi saat setengah bangun kau terhenti. Menatap tatapan bingung Cao Jianjia. Kamu agak malu-malu berkata kepada Bibi Cao. Bisakah kamu berbalik badan? Cao Jianjia dengan cepat menyadari. Langsung berbalik badan. Kamu cepat-cepat berlari menuju kamar mandi. Cao Jianjia mendengarkan suara air dari dalam kamar mandi. Tertawa mengejek diri sendiri. Saat itu Cao Jianjia sedang mempertimbangkan untuk memanfaatkan saat kamu mandi. Diam-diam keluar dari kamar. Kemudian melihat noda merah muda di spray tempat tidur. Akhirnya Cao Jianjia menyerah pada rencana itu. Beberapa menit kemudian, kamu keluar dari kamar mandi dengan membungkus diri menggunakan handuk. Melihat Cao Jianjia yang duduk di tempat tidur, kamu tak bisa menahan diri untuk menggoda. Bibi Cao, saya kira kamu akan diam-diam kabur saat saya mandi. Sebenarnya memang ada niat itu. Cao Jianjia mengangkat kepala. Sudah berubah menjadi wanita tangguh yang menguasai dunia bisnis. Tapi saya rasa sebaiknya kita bicara dengan jelas soal ini. Bisakah kita anggap semua yang terjadi kemarin seperti sebuah mimpi? Kamu mengusap kedua kaki yang agak pegal. Mulai berbicara. Bibi Cao, sampai sekarang kakiku masih gemetar. Apa kamu pikir aku bisa menganggap kejadian kemarin seperti sebuah mimpi? Tapi saat berpikir bahwa ada beberapa hal yang harus diselesaikan, Cao Jianjia hanya bisa melanjutkan pembicaraan. Ye Feng, aku sudah pernah bilang padamu. Peristiwa kemarin adalah sebuah insiden. Belum sempat rumah Cao Jian selesai bicara. Kamu langsung memotong dengan berkata, Bibi Cao, kamu tenang saja. Aku tidak akan membuatmu bertanggung jawab padaku. Ye Feng maksudku adalah, aku tidak ingin kejadian kemarin mempengaruhi aku. Kehidupanku sekarang, kamu mengerti tidak? Melihat Cao Jianjia yang hampir kehilangan kesabaran. Kamu segera menepuk dada dan menjamin. Cao Yi. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Aku bisa menjamin padamu. Setelah ini aku tidak akan mengganggumu karena masalah ini lagi. Cao Jianjia menatapmu dan menghela napas. Karena kamu sudah berkata seperti itu, aku juga tidak mau berkata banyak. Tapi kalau kamu sudah memanggilku Cao Yi, mulai sekarang jangan punya pikiran tidak sopan padaku. Mengerti? Setelah diskusi kalian berdua, akhirnya memutuskan tidak ada yang boleh lagi membahas kejadian tadi malam. Kemudian kalian berdua meninggalkan hotel. Setelah keluar hotel, Cao Jianjia menyuruhmu tetap di tempat dan jangan bergerak. Sedangkan dia berjalan ke samping dan mulai menelepon. Saat itu suara sistem terdengar di kepalamu. Setengah jam kemudian, Cao Jianjia akan menstruasi. Dan dia selalu mengalami sakit haid. Pacar kamu Suruk Sue dan Lin Mo setelah check out dari Hotel Huayang akan membawa ibunya untuk mencari masalah denganmu. Malam ini pukul 8.10, Chen Yuanshan akan diam-diam menyelinap ke rumah majikan Bai Jie. Malam tadi kamu bisa bertemu Cao Jianjia yang telah diberi obat di gang. Itu juga informasi yang diberikan oleh sistem untukmu. Saat ini, keluarga Cao Jian telah selesai menelepon dan kembali ke sisimu. Namun, sebelum Cao Jianjia sempat berbicara, kamu mengeluarkan ponsel dan tersenyum berkata, Cao Yi pernah bilang sehari jadi suami istri, 100 hari berhutang budi. Kita sudah punya hutang budi selama 500 hari. Bukankah sebaiknya kita simpan kontak, agar nanti mudah berhubungan dan mempererat perasaan? Cao Jianjia bukan orang bodoh. Tentu saja dapat menangkap makna yang tersirat dari omonganmu. Akhirnya dia pun menyerah. Setelah kamu menyimpan nomor keluarga Cao Jian dengan baik, kamu tersenyum dan berkata, Bibi Cao, mungkin perutmu sudah lapar, ya? Mari makan bersama. Cao Jianjia baru ingin menolak, tapi perutnya malah berontak dan berbunyi. Cao Yi, aku tahu ada satu restoran sup daging sapi yang rasanya enak di dekat sini. Meskipun kamu tidak ingin tinggal bersamaku sekarang, tapi kamu juga tidak perlu buru-buru sekarang, kan? Setelah berkata begitu, kamu langsung menggenggam tangan keluarga Cao Jian, dan berjalan menuju restoran sup daging sapi itu. Cao Jianjia melepaskan tanganmu. Dia menjawab dingin dengan satu kalimat. Aku bisa berjalan sendiri. Mungkin karena terlalu lapar. Ketika sup daging sapi yang mengepul muncul di depan Cao Jianjia, dia meletakkan semua sikap sombongnya.
Kamu melihat Cao Jianjia yang sedang melahap dengan rakus tersenyum kecil. Tak lama kemudian, keduanya berhasil menghabiskan semua makanan di atas meja. Cao Jianjia juga merasa sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal. Lalu berdiri. Namun saat itu, Cao Jianjia merasakan sakit hebat di perut bagian bawahnya. Perasaan yang sudah dikenalnya itu. Tentu saja Cao Jianjia tahu apa artinya. Menstruasinya datang. Seiring rasa sakit di perut bagian bawah semakin parah, Cao Jianjia tak mampu bertahan lagi. Dia pun jatuh tertelungkup di atas meja. Kamu menyadari ada yang tidak beres pada Cao Jianjia. Dengan cepat berjalan ke sisinya. Cao Yi, kamu tidak apa-apa kan? Cao Jianjia dengan susah payah mengangkat kepala. Tersenyum pahit. Tidak apa-apa. Kamu menebak penyebab ketidaknormalan itu. Lalu meninggalkan kalimat. Cao Yi, tunggu aku sebentar lalu dengan cepat menghilang ke dalam toko. Saat kamu muncul kembali, tanganmu sudah memegang sebuah kantong hitam. Saat Cao Jianjia penasaran kau akan melakukan apa, kau mengeluarkan kantong panas yang baru dibeli dari saku. Cao Yi, kau menempelkan kantong panas di perut bagian bawah. Setelah melakukan semua ini, kau menatap Cao Jianjia dengan penuh perhatian. Cao Yi, sudah agak baikan? Cao Jianjia merasa rasa sakitnya tidak separah tadi. Dengan malu mengangguk. Cao Yi, aku lihat di internet ada cara untuk meredakan sakit haid yang menyiksa. Aku akan ajarkan sekarang juga. Melihat gerakanmu yang agak canggung, Cao Jianjia pun tak tega menolak. Akhirnya belajar dengan cukup serius. Jangan bilang Cao Jianjia, mengikuti yang kau ajarkan. Setelah melakukannya ternyata memang cukup efektif. Beberapa menit kemudian, kau melihat ekspresi Cao Jianjia tidak lagi sesakit tadi. Lalu kau menyerahkan kantong hitam ke hadapannya. Dengan hati-hati kau mengingatkan, sebelumnya aku lihat toko ini ada kamar mandi terpisah. Cepat pergi ya. Cao Jianjia mengambil kantong hitam itu dan melihatnya. Ternyata di dalamnya selain banyak kantong panas, ada juga satu bungkus pembalut yang belum dibuka. Cao Jianjia merasa tersentuh. Namun hatinya juga merasa sedikit cemburu. Pemuda bernama Ye Feng ini sungguh perhatian dan pengertian. Tidak tahu sudah berapa banyak hati gadis yang telah ditaklukkan. Semakin dipikirkan, hati Cao Jianjia semakin tidak nyaman. Sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih, tapi yang keluar dari mulut malah Ye Feng. Tidak kusangka kamu ternyata ahli dalam urusan cinta. Kamu pasti pernah punya banyak pacar, kan? Mendengar itu kamu tampak bingung. Tapi begitu kata-kata itu keluar, Cao Jianjia mulai menyesal. Sudah disepakati, tak seorang pun boleh menyebut apa yang terjadi tadi malam. Tapi kata-kata tadi membuat dirimu seperti sedang cemburu. Kamu merasa aneh dan melirik Cao Jianjia. Ternyata dia sedang menatapmu dengan tatapan aneh. Kamu segera menyadarinya. Sepertinya Cao Jianjia salah paham tentang dirimu. Namun kamu tidak menjelaskan pada Cao Jian. Meski aku memang kurang berbuat baik, kamu tidak perlu berkata seperti itu untuk menyakitiku, kan? Setelah bicara, kamu menatap Cao Jianjia dengan mata penuh kesedihan. Kamu kelihatan bukan pembohong. Cao Jianjia langsung merasa agak malu. Ye Feng, aku tidak tahu soal itu. Maafkan aku ya. Melihat Cao Jianjia sungguh-sungguh minta maaf, ekspresi kesedihanmu menghilang, digantikan oleh wajah penuh senyum. Cao Yi, atas ketulusanmu minta maaf. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Cao Jianjia penasaran mendekatimu. Rahasia apa? Sebenarnya semalam juga pertama kalinya aku mendengar hal itu. Cao Yi menatapmu dengan tatapan tajam. Lalu mengambil tali hitam di atas meja. Dengan cepat masuk ke kamar mandi. Saat keluar, Cao Jianjia membuang napas panjang dengan diam-diam. Ye Feng, sudah waktunya kamu pergi. Mendengar itu, kamu segera berdiri. Cao Jianjia melihat gerakanmu itu sambil tersenyum pahit. Maksudku adalah aku yang harus pergi. Kamu juga tidak tahu bagaimana harus menjawab. Akhirnya mengelus kepala dan berkata, Tante Cao, aku antar kamu ya. Belum sempat Cao Jianjia menolak. Kamu langsung berjalan ke jalan raya besar. Saat menunggu mobil, setelah banyak pertimbangan, Cao Jianjia akhirnya berkata. Akhirnya membuka suara dan berkata, Ye Feng, jika suatu saat kamu mengalami kesulitan dalam hidup, hubungi aku saja. Cao Yi, aku mengerti. Begitu kamu menyetujui, sebuah taksi berhenti di depan kalian berdua. Kamu sangat perhatian membukakan pintu mobil untuk Cao Jianjia. Melihat dia naik mobil,
Begitu Cao Jianjia naik ke mobil, wajahnya berubah menjadi dingin seketika. Setelah kembali kali ini, harus membuat beberapa orang membayar harga. Kemudian Cao Jianjia menelpon saya. Cek dulu. Seseorang bernama Ye Feng. Lihat apakah dia punya pacar. Kalau ada, tidak peduli berapa uang yang harus dikeluarkan. Buat dia pergi. Oh ya, semuanya harus dilakukan dengan bersih. Setelah menutup telepon, Cao Jianjia menunjukkan wajah penuh kedengkian. Lalu kamu naik taksi menuju Hotel Huayang. Berdasarkan informasi terbaru hari ini, kamu tahu pacarnya, Suruk Sui, dan Linmo memesan kamar di sini. Setelah bertemu dengan manajer hotel, kamu menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan rekaman CCTV kamar yang mereka pesan. Perjalanan ini juga memberikan hasil yang tak terduga. Tukang bersih-bersih kamar. Di kamar mandi, menemukan botol kosong obat Qi Duo vending di tempat sampah. Setelah mendapatkan bukti kuat, kamu segera kembali ke rumah kontrakan. Baru sampai di bawah, melihat 3 sosok yang dikenal berdiri menghalangi pintu. Pemilik rumah, Bai Jie, Suruk Sui dan ibunya, Chen Suzhen. Saat Suruk Sui melihatmu, dia langsung berteriak. Ibu, bajingan itu datang. Chen Suzhen langsung melangkah maju dengan cepat. Dengan kedua tangan di pinggang. Mulailah memarahi kamu, bajingan kecil ini. Aku melihat ini karena kamu teman lama Bai Jie. Makanya membiarkan Ruo Sui pacaran denganmu. Tak disangka kamu malah menipu uang. Bai Jie berjalan ke sisimu. Dengan wajah penuh keputusasaan berkata, Ye Feng kalau ada kesulitan bilang saja ke Bai Yi. Ngapain harus menipu uang gadis itu? Kamu mengangkat alis sambil mempertanyakan Bai Yi. Kapan aku menipu uang? Suruo Sue tak tahan lagi. Dia berteriak dengan suara tajam marah. Aku yang mentraktirmu makan di Yupin Yan. Kamu juga dengan santainya membungkus 2 botol Mao Tai Sio 5888. Wajah Bai Jie tampak canggung. Awalnya dia mengira kamu jujur makanya mengenalkan pacar. Tak disangka jadi seperti ini. Dia menghela napas. Ye Feng Bai Yi tahu kamu baru lulus dan kekurangan uang. Tapi tidak bisa seperti ini juga. Cepat kembalikan uang minuman itu. Kamu melirik ekspresi kecewa Bai Jie. Dan menertawakan dingin berkata, Bai Yi, uang ini tidak bisa dikembalikan. Wajah Bai Jie berubah. Kenapa tidak bisa dikembalikan? Aku hanya mengambil yang menjadi hakku saja. Kenapa harus dikembalikan? Kata-katamu membuat Bai Jie bingung. Apa maksudnya mengambil kembali apa yang seharusnya jadi milikmu? Apakah Suruk Sui pernah meminjam uang darimu? Kemudian Bai Jie dengan bingung berbalik kepada Suruk Sui. Apakah kamu pernah meminjam uang darinya? Suruk Sui menahan amarahnya dengan kuat. Gemeretak gigi. Aku belum sampai miskin sampai harus meminjam uang dari orang seperti itu. Kamu berkata dingin. Benar. Kamu memang tidak sampai meminjam uang. Tapi kamu sering memberi isyarat agar aku yang mengeluarkan uang untukmu. Bai Jie mengerutkan alisnya. Ye Feng berkata apa maksudnya ini? Kamu menunjuk ke arah sudut mulut Suruk Sui yang terangkat sinis. Tanya padanya. Dalam sebulan ini, berapa banyak uang yang aku keluarkan untuknya? Bai Jie terdiam. Sekarang mengejar pacar mana ada yang tidak mengeluarkan uang. Kemudian Bai Jie mengerutkan alis dan berkata, apa kamu berharap pihak wanita malah yang mengeluarkan biaya? Sambil berkata, Bai Jie berbalik lagi ke Suruk Sui. Dengan penasaran bertanya, dalam sebulan ini, berapa banyak uang yang kamu habiskan dari Ye Feng? Tatapan Suruk Sui menghindar. Suaranya jelas melemah. Mungkin cuma 1 atau 2 ribu saja. Bukankah itu seharusnya? Apa dia berharap tanpa mengeluarkan uang sedikit pun bisa mendapatkan aku? Chen Suzhen langsung melompat keluar. Menunjuk ke hidungmu. Sungguh sial. Kenapa Ruo Sue harus ketemu laki-laki menyebalkan sepertimu? Bukankah pria mengeluarkan uang untuk wanita adalah hal yang wajar? Kamu malas mengurusi perempuan itu. Matanya menatap tajam ke Ruo Sue. Bahkan anak taman kanak-kanak tahu tidak boleh berbohong. Mendengar itu Ruo Sue dengan rasa bersalah berkata, kita kenal sudah berapa lama? Aku bisa habiskan uangmu berapa? Paling banyak 2 atau 3 ribu. Begini saja, kamu kembalikan uang minumannya padaku. Aku kembalikan 2 ribu padamu. Kita selesai sampai di sini. Melihat dia masih pura-pura bodoh, kamu langsung keluarkan catatan pengeluaran. Melihat tagihan, Bai Jie terengah-engah. 10 ribu sebulan. Melihat Bai Jie dengan ekspresi rumit, sudut mulut tersungging senyum pahit. Bibi Bai,
Aku Ye Feng memang miskin. Tapi aku juga tahu bahwa punya pacar itu pasti butuh uang. Masalahnya uang ini tidak terpakai dengan baik. Chen Shuzhen langsung marah besar. Omong kosong, kenapa bisa tidak terpakai dengan baik? Kamu cuma pelit saja. Jika benar-benar ingin keluar anakmu, meskipun uang sudah habis, tapi orangnya belum dapat. Aku juga mengakuinya. Tapi dia di satu sisi menganggapku orang bodoh. Sementara di sisi lain dia menginap dengan pria lain. Apakah uang ini sepadan? Begitu kata-kata itu keluar, sorot panik muncul di mata Suruk Sui. Chen Shuzhen langsung marah besar. Bajingan kecil itu menipu uang saja sudah cukup. Berani-beraninya mencemarkan nama baik putriku. Lihat aku tidak merobek mulutmu. Kata-katanya sambil hendak maju dan bertindak. Bai Jie buru-buru menahannya. Shuzhen pasti ada kesalahpahaman. Mari kita cari tahu dulu dengan jelas. Baru Chen Shuzhen berhenti. Tapi matanya masih penuh kebencian. Bajingan kecil itu. Masalah hari ini belum selesai. Bai Jie juga mulai membujukmu. Ye Feng, ada hal yang tidak boleh sembarangan diucapkan. Ini menyangkut nama baik gadis itu. Kau tanpa ekspresi mengeluarkan ponsel dan berkata, Bibi Bai, urusan seperti ini aku tidak bercanda. Di sini ada 2 rekaman pengawasan. Silakan lihat saja, nanti kau akan tahu. Setelah menonton rekaman, Bai Jie terdiam tanpa kata. Wajah Suruk Sui berubah pucat. Dia tidak mengerti bagaimana kau bisa punya bukti dia menginap bersama Lin Mo. Kau berkata dengan suara pelan. Bibi Bai, kemarin aku memesan 2 botol minuman di Yupin Yan untuk dibawa pulang. Itu hanya mengambil apa yang seharusnya didapatkan. Faktanya sudah ada di depan mata. Suruo Sue menganggapku sebagai korban yang tertipu. Memikirkan bahwa akulah yang merekomendasikanmu menjadi korban itu. Bai Jie merasa bersalah dalam hatinya. Ye Feng, ini memang salahmu. Jika 2 botol anggur itu tidak cukup untuk mengganti kerugian, Bai Yi akan menggantikannya untukmu. Kamu melihat Bai Jie tidak berpihak sepenuhnya pada Suruo Sue. Perasaan baiknya terhadapnya langsung meningkat beberapa poin. 2 botol anggur itu sudah cukup untuk mengganti kerugianku. Kamu terdiam sejenak, namun tetap memutuskan untuk mengingatkan sekali lagi. Tapi Bai Yi, sebaiknya kamu menjauhi ibu dan anak itu mulai sekarang. Saat aku memeriksa rekaman kamera pengawas, manajer hotel mengatakan bahwa saat membersihkan kamar, di tempat sampah kamar mandi ditemukan obat kosong Ciduofending. Bai Jie meskipun tidak tahu obat apa itu, namun Suruo Sue langsung berubah pucat dalam sekejap. Chen Shuzhen melihat itu dan menepuk bahu putrinya. Sambil menghibur. Ruo Sue, jangan takut, tidak akan terbawa. Uang anggur itu tidak perlu kita ambil. Namun Suruo Sue menoleh. Dengan suara gemetar berkata, Mama, Ciduofending adalah obat untuk mengobati AIDS. Tidak apa-apa. Di zaman sekarang siapa yang tidak pernah sakit? Bukankah itu AIDS? Chen Shuzhen terhenti di tengah pembicaraan. Tiba-tiba terpana. Setelah lama, terbatuk-batuk bertanya apakah pria itu memakai kondom. Suruk Sue menggelengkan kepala. Wajahnya penuh keputusasaan. Lin Mo berkata, memakai kondom akan memengaruhi perasaan. Belum selesai berkata, Chen Shuzhen seperti terkejut terkena panas. Langsung menarik tangannya. Tangan yang ada di bahu putrinya melompat jauh. Suruk Sue melihat itu, wajahnya berubah pucat. Bahkan ibu kandungnya mulai menjauhinya. Wajah Bai Jie terlihat muram. Xiao Ye, apa yang kamu katakan benar. Pria itu memang positif HIV. Kamu menghela napas. Bibi Bai, saya mengingatkan Anda juga demi kebaikan Anda sendiri. Anda adalah tuan rumah saya. Kelak kita pasti harus berurusan. Kalau sampai saya tertular dari mereka, bukankah saya juga akan terkena dampaknya? Bai Jie segera menjauh dari Suruk Sue dan putrinya. Meskipun tahu cara penularan AIDS, tapi tetap saja terasa seperti ada penghalang di hati. Saat itu Suruk Sue sadar dari keterkejutannya. Menunjuk dan memaki kasar. Ye Feng, kamu bajingan. Hanya karena tahu aku menginap bersama orang lain, kamu menciptakan cerita seperti ini untuk menjijikkanku. Seumur hidupmu, cuma segini kemampuanmu. Kau memandangnya dengan tatapan penuh belas kasihan. Apakah aku berbohong? Kalau kau pergi ke rumah sakit memeriksakan diri, pasti tahu. Aku ingatkan sekali lagi. Sekalipun memilih tes tingkat tertinggi, hasilnya tetap butuh waktu 5-10 hari. Selama waktu itu, kamu harus diam saja. Jangan keluar rumah dan membuat kerusuhan. Chen Shuzhen melihatmu begitu percaya diri.
Hatinya sudah yakin sekitar 7-80%. Tapi untuk menenangkan putrinya, dia tetap berpura-pura tenang. Nak, jangan takut, kau tidak akan semalap itu. Namun demi keamanan, lebih baik pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Sejak tahu Lin Mo positif HIV, kedua kaki Su Ruxue sudah terasa lemas tak bisa digerakkan. Dia cuma bisa meminta tolong pada ibunya. Ibu, kakiku lemas. Bisakah kau menolongku? Chen Shuzhen terus menggelengkan kepala. Ruxue, ibu tiba-tiba ingat. Malam ini ada janji main mahjong dengan teman. Kau pergi sendiri saja ke rumah sakit. Kalau hasilnya keluar, ingat beritahu ayah dan ibu ya. Setelah berkata begitu, dia langsung berlari pergi. Su Ruxue memandang punggung ibu kandungnya yang seperti melarikan diri. Dia ingin menangis tapi tidak mampu. Akhirnya dia hanya bisa tersandung-sandung berjalan menuju rumah sakit. Saat itu Bai Jie membuka mulut dengan wajah penuh penyesalan. Xiao Ye sungguh minta maaf. Bibi Bai juga tidak tahu Su Ruxue ternyata seperti itu. Hampir saja membahayakanmu. Melihat hal itu, kamu mengibaskan tangan. Bibi Bai, kamu juga tidak tahu kondisi ini. Jadi hal ini bukan salahmu. Semakin besar hati kamu seperti ini, semakin tidak nyaman perasaan Bai Jie di dalam hati. Xiao Ye, bagaimana kalau seperti ini? Malam ini kamu datang ke rumah, Bibi akan masakkan makan besar untukmu. Sebagai kompensasi yang baik, kamu sebenarnya ingin menolak, tapi ketika teringat informasi terbaru hari ini, akhirnya mengangguk setuju. Kalau begitu sudah sepakat seperti itu, Bibi sekarang akan pergi ke supermarket membeli sayur. Detik berikutnya Bai Jie langsung berlari ke supermarket terdekat. Kamu mengiringi Bai Jie pergi, lalu berbalik masuk kembali ke kamar sewaanmu. Jam 7 malam, pintu kamar kamu diketuk. Saat itu Bai Jie sudah mengganti pakaian rumah. Tampak aura yang berbeda. Dan justru karena itu, Bai Jie menatapmu yang tinggi badan lebih dari satu kepala darinya. Awalnya Ye Feng berencana untuk meneleponmu. Namun teringat kamu tidak pernah pergi ke sana. Dia pun datang langsung sendiri. Melihat kamu tidak berniat keluar kamar, Bai Jie pura-pura marah berkata, "Kenapa kamu takut juga ada AIDS? Tenang saja. Kamu tidak seperti Su Ruxue yang sembarangan menemui orang. Bai Jie salah paham tentang dirimu. Kamu tidak menjelaskan." Langsung keluar dari rumah sewaan. Keduanya berjalan berdampingan menuju rumah Bai Jie. Setelah lebih dari 10 menit, Bai Jie membawamu masuk ke dalam halaman kecilnya. Ye Feng di IKEA seperti bersama keluarganya sendiri. Jangan sungkan-sungkan. Datanglah sesuka hati. Setelah keduanya duduk, Bai Jie menunjuk hidangan yang telah disiapkannya dengan penuh perhatian. Lalu tersenyum sambil mengajak, "Ini semua masakan andalan bibiku. Coba rasanya bagaimana? Kamu memang sudah agak lapar." Mendengar Bai Jie berkata seperti itu, tentu saja tidak akan lagi sungkan. Bai Jie melihatmu tanpa sedikit ragu. Hatinya merasa sangat puas. Ye Feng dengan pakaian putih di sini kembali meminta maaf padamu atas urusan Su Ruxue. Saat berbicara, Bai Jie sudah mengangkat gelas minuman. Melihat itu kamu juga mengangkat gelas minuman di sebelahmu. Kemudian terdengar suara jernih yang menyenangkan. Kamu dan Bai Jie menyesap sedikit anggur merah. Ye Feng, kalau tidak, Bai Yi akan kenalkan kamu dengan pasangan baru lagi. Kamu langsung segera menggelengkan kepala. Sekarang kamu sudah punya target. Bai Jie melihat sikapmu yang begitu teguh. Bahkan seperti gadis kecil yang merengek. Kamu ini tidak percaya padaku. Aku selalu menjamin. Kali ini pasti akan lebih dulu memahami karakter orangnya. Baru akan kenalkan lagi. Setelah menelan makanan di mulutmu, kamu tersenyum getir. Bibi Bai bukan begitu. Aku percaya padamu. Hanya saja situasiku sekarang memang tidak cocok untuk mencari pacar. Tiba-tiba semua lampu di kamar menjadi redup. Kamu segera mendengar suara Bai Jie. Ye Feng, kamu duduk saja, jangan bergerak. Aku akan pergi melihat ada apa. Kamu secara naluriah ingin mengangguk setuju. Namun tiba-tiba teringat sesuatu. Lalu buru-buru berkata, "Bai, kamu duduk saja, jangan bergerak. Biarkan aku yang urus." Alasan kamu setuju makan di rumahnya, selain karena tidak ada rencana makan malam, ada satu alasan khusus lagi, yaitu malam ini jam 8.10. Chen Yuanshan itu diam-diam akan menyelinap ke dalam rumahnya. Kamu tahu Chen Yuanshan ini orang seperti apa? Juga penyewa Bai Jie juga. Tapi reputasinya sudah sangat buruk. Orang ini biasanya malas-malasan. Selalu mencari masalah di mana-mana.
Bai Jie sudah beberapa kali ingin menyuruh Chen Yuanshan pindah dari sini. Tapi dia tidak mau pindah. Bahkan dia bersikap licik terhadap Bai Jie. Kamu tidak akan menyangka, jika Chen Yuanshan diam-diam masuk ke dalam, dan bertemu Bai Jie sendirian di rumah, apa yang akan terjadi? Kamu mengeluarkan ponsel dan melihat sebentar. Menyadari waktu sudah menunjukkan 8.5 menit. Artinya, dalam 5 menit lagi, Chen Yuanshan akan menyelinap masuk ke rumah Bai Jie. Memikirkan hal ini, kamu dengan cahaya redup dari ponsel mendekati Bai Jie. Bai Yi, urusan kecil seperti ini serahkan saja padaku. Melihat Bai Jie ingin mengatakan sesuatu lagi, kamu langsung membungkam mulutnya dengan satu kalimat. Bai Yi, aku kan tidak mungkin makan gratis, kan? Bai Jie melihat sikap Ye Feng yang tegas. Juga tidak berani berkata lebih banyak. Baiklah. Kalau begitu Bai Yi hari ini titip padamu untuk sekali saja jadi bos santai. Sambil berkata begitu, Bai Jie membawamu ke saklar utama. Kamu menggunakan cahaya redup melihat ke dalam saklar utama. Menyadari sekringnya terbakar. Kamu langsung berbalik dan berkata pada Bai Jie. Bai Yi, sekringnya terbakar. Apakah di rumah ada alat untuk memperbaikinya? Ada, aku akan segera mengambilnya untukmu. Sambil berbicara, Bai Jie memanfaatkan cahaya bulan berjalan ke suatu kamar. Sementara itu, kamu juga mematikan senter. Ketika Bai Jie kembali ke aula, semua gelap gulita. Dia tidak bisa menahan rasa penasaran dan bertanya, Ye Feng, kenapa kamu tidak menyalakan senter? Kamu tidak berpikir panjang. Langsung berkata, handphone saya kehabisan baterai. Begitu tidak bisa. Pakai handphone saya saja. Sambil bicara, Bai Jie sudah mengeluarkan handphonenya. Saat kamu berpikir bagaimana membujuk Bai Jie untuk tidak menyalakan senter, dari jendela terdengar suara. Kamu cepat-cepat berlari ke sisi Bai Jie, mengambil paksa handphonenya, dan menariknya ke tempat yang sangat tersembunyi. Dengan bantuan cahaya bulan yang redup, Bai Jie melihat sosok seseorang diam-diam merayap masuk ke dalam rumah. Orang yang masuk itu adalah Chen Yuanshan, yang meminjam uang padanya siang tadi. Bai Jie hendak bertanya keras-keras pada Chen Yuanshan. Kenapa masuk kamar saya diam-diam saat malam begini? Tiba-tiba dia menyadari mulutnya ditutup oleh sebuah tangan besar. Bai Jie memutar kepala, dan melihat kamu menggeleng kepalanya. Wanita brengsek ini jelas punya banyak uang, namun tidak mau meminjamkan. Aku, karena kamu tidak mau meminjamkan, maka aku akan mengambilnya sendiri. Chen Yuanshan melihat kamar yang gelap gulita. Dia mengangguk puas, lalu langsung berlari ke arah kamar di lantai 2. Saat sosok Chen Yuanshan menghilang di lorong lantai 2, baru saat itu Bai Jie berkata pelan, siang tadi Chen Yuanshan meminjam uang padaku. Aku tidak memberinya. Tak disangka malam ini dia datang mencuri di sini. Kau melihat ekspresi marah Bai Jie, dan tersenyum tipis. Bibi Bai dengar kau ingin mengusir Chen Yuanshan. Bukan hanya aku, penduduk sekitar juga ingin mengusir Chen Yuanshan. Orang ini biasanya bermalas-malasan, dan pandangannya selalu cabul padaku. Kalau dia tetap di sini, akan terjadi masalah. Namun saat mengatakan ini, wajah Bai Jie berubah kusut. Orang itu sudah berniat bersikap kasar. Tidak mau pindah. Aku juga tak tahu harus bagaimana. Itu belum tentu. Kau melirik kamar utama di lantai 2. Lalu mulai menjelaskan pada Bai Jie. Bibi Bai, menurut hukum negara kita, pencurian masuk rumah dengan jumlah besar bisa dihukum penjara 10 tahun atau seumur hidup. Awalnya Bai Jie tidak mengerti maksud perkataanmu. Tapi saat kau mengedipkan mata ke arah lantai 2, dia langsung sadar. Iya, perilaku Chen Yuanshan sekarang ini benar-benar bisa disebut pencurian masuk rumah. Selama kita bisa menangkapnya basah-basah, maka kita tidak perlu mengusirnya pergi, tapi langsung mengirimnya ke penjara saja. Kemarin aku baru saja menyimpan perhiasan emas dan perak di rumah. Aku juga tidak tahu apakah Chen Yuanshan bisa menemukannya. Chen Yuanshan sedang mencari-cari barang dulu di atas lantai. Kamu dan Bai Jie berdua sedang merundingkan di bawah. Kapan waktu terbaik untuk melapor polisi? Pencurian masuk rumah dan percobaan pencurian masuk rumah adalah dua konsep yang benar-benar berbeda. Kalau sekarang melapor polisi dan menangkap Chen Yuanshan, paling-paling cuma dihitung sebagai percobaan pencurian masuk rumah. Jadi kamu dan Bai Jie memutuskan menunggu Chen Yuanshan pergi dulu, baru memilih untuk melapor polisi. Setengah jam kemudian, kamu baru melihat Chen Yuanshan turun dari lantai atas.
Terlihat jelas pria ini malam ini dapat banyak hasil. Dia membawa kantong kain di tangannya. Saat berjalan, mengeluarkan suara klingking-klengking. Saat Chen Yuanshan sampai di bawah, dia melirik ke sekeliling sebentar. Masih tetap gelap gulita. Ada senyum puas di wajahnya. Kelihatannya Bai Jie belum pulang dari jalan-jalan. Mengingat tubuh menggoda Bai Jie, Chen Yuanshan jadi merasa mulutnya kering dan tenggorokannya kering. Kalau benar-benar memaksa aku sampai nekat, paling-paling saya paksa dengan cara kasar. Kalau begitu saya paling lari saja. Tinggal di kota lain. Chen Yuanshan bergumam di dalam kamar. Kemudian kembali mengikuti jalan semula. Setelah memastikan Chen Yuanshan sudah pergi jauh, segera menoleh dan berkata kepada Bai Jie, "Kita bisa lapor polisi sekarang." Mendengar itu Bai Jie tanpa ragu langsung mengambil telepon dan melapor. Setelah melapor, Bai Jie menghela napas panjang. "Ye Feng, kali ini benar-benar beruntung ada kamu yang memberikan saran. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana." Mendengar itu kamu tiba-tiba teringat sesuatu. Bercanda berkata, "Bu Bai, apakah pernah berpikir untuk mencari kepala keluarga pria untuk rumah ini?" "Dengar, maksudmu tidak mau berusaha lagi ya?" Segera kamu mengangguk. Bai Jie pura-pura berpikir sebentar. Lalu tersenyum menjawab, "Dengar kamu bilang begitu, aku sepertinya mulai tertarik. Sebenarnya kamu hanya ingin menggoda Bu Bai, tetapi kamu malah menemukan bahwa dia benar-benar punya pikiran itu." Langsung jadi agak bersemangat. Bu Bai adalah sosialita kaya yang terkenal di sekitar sini. Kalau dia benar-benar mau, maka bukankah aku bisa santai saja? Namun kalimat berikutnya dari Bai Jie membuatmu agak tidak tahan. "Ye Feng, jika aku tidak salah ingat, kamu tahun ini berusia 22. Sedangkan aku sudah 36. Meskipun dari segi usia agak tidak cocok, tapi aku cukup menyukaimu. Jadi aku akan menganggapmu sebagai anak angkatku saja. Dengan begitu kamu juga bisa dianggap sebagai kepala lelaki di rumah ini." Kamu langsung merasa agak speechless. Melihat ekspresimu, Bai Jie tak tahan lagi dan terjatuh tertawa di sofa. "Hahaha, kamu masih ingin melawan aku? Aku sudah melewati masa di mana mendengar kata-kata nakal bisa membuat wajah merah bersinar lagi tiba-tiba muncul. Saat ini Bai Jie tidak lagi menggoda kamu. Ye Feng, kali ini aku benar-benar berterima kasih padamu. Barusan kamu juga dengar apa yang dikatakan Chen Yuanshan itu kan? Kalau aku pulang jalan-jalan, kebetulan bertemu dengannya, belum tentu pria bernafsu itu akan melakukan hal gila apa. Kamu tentu mengerti apa yang dimaksud Bai Jie dengan hal gila itu. Tapi kalau dipikir-pikir juga, wanita secantik Bai Jie, jarang ada pria yang bisa menolak godaannya." Kamu duduk terdampar di sofa sambil melambaikan tangan. "Bibi Bai, kita berdua nggak usah pakai basa-basi seperti ini deh. Dasar, kamu ngomong seolah kita punya hubungan sangat dekat." Jangan lihat kata-kata Bai Jie seperti itu. Tapi hatinya sudah menganggapmu sebagai adik yang lebih muda. Bahkan Bai Jie diam-diam menghitung-hitung. Apakah harus memperkenalkan pacar yang bisa diandalkan lagi untukmu? Kemudian kalian berdua naik ke atas. Mulai menghitung barang-barang berharga yang hilang. Tetapi baru menghitung setengah jalan, Bai Jie mendengar ponselnya berdering. Mengeluarkan ponsel dan melihat. Ternyata itu telepon dari kantor polisi. Bai Jie langsung memberi isyarat naik pangkat kepadamu. Lalu menerima panggilan telepon. Setelah panggilan selesai, Bai Jie dengan wajah tersenyum berkata, "Si Chen Yuanshan itu sudah ditangkap, dan mengaku tanpa ragu terkait pencurian masuk rumah. Sekarang kantor polisi menyuruhku datang ke sana." Kau langsung berdiri mendengar itu. Karena Chen Yuanshan sudah ditangkap, maka aku juga sebaiknya pulang sekarang. Janganlah. Bai Jie mendengar kau mau pulang, langsung menghadang jalanmu. Melihat tatapan bingungmu, Bai Jie sengaja berpura-pura terlihat sangat memelas. "Ye Feng sekarang sudah sangat larut. Apakah kau benar-benar tega membiarkan seseorang berjalan-jalan di luar dengan membawa banyak barang berharga? Meskipun kau tahu ekspresi Bai Jie itu hanya pura-pura, namun tetap merasa agak kasihan. Baiklah, aku akan menunggu. Orang memang seharusnya menemanimu berjalan sekali ini." Bai Jie juga tidak banyak bicara. Langsung menarikmu keluar rumah. Keluar dari halaman kecil. Kamu sedang memikirkan apakah ini waktu yang tepat untuk naik taksi. Tapi Bai Jie langsung mengeluarkan sebuah kunci. Menghadap ke garasi di samping. Dengan lembut menekan pintu garasi yang digulung. Secara otomatis terbuka. Sebuah Porsche Panamera abu-abu muncul dalam pandanganmu.
Bai Jie sangat mahir membuka pintu mobil. Kemudian mengajak dengan berkata, Ye Feng, naik mobillah. Wah, tidak hanya memiliki halaman sendiri, tapi juga garasi pribadi. Ini jelas seorang wanita kaya. Kamu tidak ragu. Langsung masuk ke kursi penumpang depan. Sampai di kantor polisi. Kamu menemani Bai Jie membuat laporan. Juga membantu menghitung barang-barang yang hilang. Sibuk sampai jam 11 baru semua urusan selesai. Bai Jie melemparkan barang berharga yang ditemukan kembali ke dalam bagasi dengan santai. Kemudian tersenyum berkata, naik mobil. Bai Jie sambil menyetir, tersenyum dan bertanya, Ye Feng, katanya kamu menganggur sekarang. Kamu mengangguk. Ekonomi sekarang memang sedang lesu. Ditambah lagi bos perusahaan sebelumnya tidak tahu cara beradaptasi. Perusahaan bangkrut. Aku juga kehilangan pekerjaan. Mendengar kamu sekarang pengangguran. Mata Bai Jie tiba-tiba menjadi terang. Ye Feng, bagaimana kalau Tante Bai memperkenalkan pekerjaan untukmu? Anggap saja ini membalas budi kamu hari ini. Awalnya Bai Jie pikir kamu pasti akan sangat bersemangat mendengar berita ini. Tapi kamu malah tenang dan menggelengkan tangan. Bai Yi, saat ini aku tidak ingin bekerja untuk orang lain. Aku hanya ingin memulai sendiri. Sekarang kamu setiap hari bisa mendapatkan informasi 3 hari ke depan. Ditambah lagi sudah punya modal awal. Kalau masih mau jadi kuda beban untuk orang lain, berarti kepalamu benar-benar sudah kena tendangan keledai. Kamu mengiyakan. Tiba-tiba teringat sesuatu. Lalu dengan tersenyum bertanya pada Bai Yi, apakah kamu punya teman yang menerima daur ulang emas? Meskipun Bai Jie sangat penasaran ingin tahu kau mau melakukan apa, dia juga tidak banyak tanya. Sudah ada teman lama yang kamu kenal bertahun-tahun. Dia bekerja di bidang itu. Kalau kamu butuh, aku bisa kasih kontaknya kepadamu. Kamu tidak sungkan. Langsung mengucapkan terima kasih pada Bai Jie. Setelah Bai Jie mengantarmu pulang, dia memberikan kontak temannya padamu. Kemudian mengendarai mobil Panamera itu menuju ke pekarangan rumah sendiri. Keesokan harinya saat kamu membuka mata lagi, sudah hampir jam 12 siang. Setelah kamu selesai cuci muka, mengeluarkan tas ransel yang berisi batangan emas. Lalu keluar dengan membawa emas seberat 10 kilogram itu. Belum sempat memberitahu keluarga tentang keberadaan emas itu. Tiba-tiba meninggal dunia. Emas yang kamu pegang asalnya tidak jelas. Toko emas resmi tentu tidak akan mau menerima. Makanya tadi malam kamu bertanya di dalam mobil. Apakah Sirai kenal seseorang yang membeli emas bekas? Teman yang diperkenalkan oleh Bai Ji. Jauh lebih dapat dipercaya daripada kamu mencari secara acak di jalan. Untungnya Bai Ji tidak mengecewakanmu. Memang benar memperkenalkan seorang teman yang mengurusi hal ini. Kamu berdiri di jalan mengeluarkan ponsel. Memanggil nomor yang baru saja kamu simpan tadi malam. Begitu telepon tersambung, terdengar suara lembut dan manis dari dalam. Halo, ini Yu Fangzai. Ada yang bisa saya bantu? Kamu menarik napas dalam-dalam. Tersenyum berkata, halo. Saya teman Bai Yi. Kamu pasti pernah mendengar namaku dari dia. Saya pegang sedikit emas. Ingin saya cairkan. Kamu pasti Ye Feng, ya. Pagi ini Bai Jie sudah menghubungiku lewat telepon. Kamu langsung saja datang. Setelah mengetahui Bai Jie sudah memberitahu pihak lain, kamu tidak melanjutkan basa-basi. Langsung minta alamat dari pihak tersebut. Setelah menerima alamatnya, kamu langsung memanggil taksi. Setengah jam kemudian, kamu tiba di Yu Fangzai. Saat itu di depan pintu Yu Fangzai berdiri seorang wanita berusia sekitar 30-an. Wanita itu tidak memakai riasan, tapi memberikan kesan yang sangat memukau. Rambutnya hanya disanggul sederhana di belakang kepala, namun tetap memberi pesona tersendiri. Ketika kamu turun dari taksi, wanita itu langsung menghampirimu. Kamu melihat wanita itu berjalan dengan dada yang tampak bergoyang. Dalam hati mengangguk. Wanita ini jelas sangat sopan. Bahkan saat berjalan pun dia mengangguk. Kamu pasti Ye Feng, ya. Suara wanita itu lembut dan manis. Sangat enak didengar. Kamu mengangkat kepala dan tersenyum dengan penuh rasa bersalah. Maafkan aku. Di jalan agak macet. Jadi aku datang terlambat. Setelah mendengar itu, Chen Yuchu langsung melambaikan tangan. Menunjukkan bahwa dirinya tidak peduli dengan hal-hal ini. Mendengar Bai Jie berkata, kamu memanggilnya Bai Yin. Usiaku hampir sama dengan Bai Jie. Panggil saja aku Chen Yi. Chen Yi, kamu mendengar panggilan ini. Sudut bibirnya berkedut dengan kuat.
Kamu menyadari wanita-wanita yang baru kamu kenal akhir-akhir ini suka menjadi lebih tua darimu. Setelah sedikit basa-basi sederhana, Chen Yuchu pun membawamu masuk ke dalam tokonya. Setelah kamu duduk, dia menyerahkan secangkir teh Da Hong Pao terbaik yang baru diseduh. Sebelumnya kamu bilang, berencana untuk mengeluarkan sebatang emas. Bolehkah aku mencobanya dulu? Kamu menunjuk ke pintu yang terbuka lebar. Dengan nada sedikit tidak pasti. Di sini saja. Chen Yuchu terhibur oleh reaksimu. Dia menutup mulutnya sambil tertawa ringan berkata, tenang saja. Keamanan di jalan ini sangat baik. Tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Melihat lawan bicara sudah sampai pada titik ini. Jika aku menolak lagi, akan terlihat terlalu waspada. Saat berikutnya, kamu mengeluarkan semua batang emas dari tas punggungmu dan menumpahkannya ke lantai. Celang-celang-celang. 20 batang emas berbenturan satu sama lain. Mengeluarkan bunyi yang jernih dan merdu. Chen Yuchu, awalnya kukira kau cuma bisa mengeluarkan beberapa ratus gram emas. Tapi ternyata kau langsung mengeluarkan sebanyak ini. Chen Yuchu diam-diam menghitung. Menemukan ada 20 batang emas di lantai. Dan setiap batang emas diberi tanda beratnya. Artinya kau langsung mengeluarkan 10 kilogram emas. Saat berikutnya, Chen Yuchu melakukan sebuah tindakan yang tak terduga. Terlihat wanita ini cepat-cepat berdiri, dan menutup pintu toko. Melihat tindakan Chen Yuchu ini, kau dengan wajah bingung bertanya, Chen Yi, kau ini. Chen Yuchu tersenyum canggung. Ye Feng, meskipun keamanan di jalan ini sangat baik, tapi kau juga harus mengerti satu hal. Jangan sampai terlihat keluar. Chen Yuchu kembali ke tempat duduknya. Lalu dengan ekspresi aneh bertanya pada Ye Feng. Chen Yi bertanya asal. Apakah semua emas ini milikmu? Kau tahu apa yang ingin ditanyakan Chen Yuchu? Dengan ekspresi tenang ia menjawab. Chen Yi, tenang saja. Aku adalah warga negara yang sah. Aku tidak akan pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan aturan. Jangan bertanya tentang asal-usul emas ini. Satu-satunya yang bisa aku jamin padamu adalah menerima emas ini. Tidak akan membawa masalah apapun untukmu. Chen Yuchu sadar kamu sudah membaca niat kecilnya. Wajahnya terlihat agak canggung. Karena kamu sudah bilang begitu, maka Chen Yi tidak akan menanyakan asal-usul emas ini lagi. Tapi aku harus memberitahumu terlebih dahulu. Aku tidak mungkin membeli emas ini dengan harga pasar. Kamu juga tahu risiko besar sebanding dengan imbal hasil besar. Kamu mengangguk. Aku mengerti aturan mainnya. Baiklah, tunggu Chen Yi memeriksa dulu. Jika emas ini tidak bermasalah, Chen Yi akan segera mentransfer uang ke kamu. Selanjutnya adalah tahap pemeriksaan barang. Hanya butuh setengah jam saja. Chen Yuchu memeriksa semua batangan emas satu persatu. Emas yang dibawa oleh Ye Feng ini sangat berharga. Saat berbicara, Chen Yuchu mengambil kalkulator. Dengan tangan kanan mengutak-atiknya sebentar lalu menyerahkan kalkulator itu kepadamu. Ye Feng, bagaimana menurutmu harga ini? Kamu melihat layar kalkulator itu sekali. Menemukan angka 5,8 juta tertera di situ. Kamu menunduk memikirkan sejenak, lalu cepat mengangkat kepala dan tersenyum berkata, bisa diterima. Tenggelam dalam awal. Cepat-cepat mengumpulkan emas yang ada di tanah. Kemudian mengambil sebuah batu tinta yang tidak mencolok. Ini adalah batu tinta yang digunakan oleh pelukis terkenal Zhu Zishan. Sekarang kamu menjualnya kepadaku dengan harga 5,8 juta. Kamu sebenarnya adalah orang pintar. Secepat kilat mengerti maksud tindakan lawan. Maka dengan cepat mengangguk. 10 menit berlalu. Kamu menerima SMS dari bank. Ada pemasukan 5,8 juta ke rekeningmu. Kamu tahu batu tinta itu sebenarnya bukan milik Zhu Zishan. Mungkin Chen Yuchu membelinya dengan puluhan ribu dari pasar barang bekas. Kemudian bersiap berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Yuchu. Namun pada saat itu juga, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Di antaranya terdengar panggilan penuh perasaan dari seorang pria. Yuchu, aku tahu kamu ada di dalam. Cepat buka pintunya. Aku membeli kue osmanthus favoritmu. Kamu melihat setelah mendengar suara ini Chen Yuchu. Tidak hanya wajahnya berubah buruk, tapi juga menunjukkan tanda-tanda mual. Sudut bibirmu sedikit tersenyum. Kelihatannya Chen Yi ini cukup populer. Ketika ketukan pintu terus berlanjut, kamu secara naluriah ingin membuka pintu. Namun saat itu Chen Yuchu menghentikanmu. Menatapmu dengan tatapan penuh tanya. Chen Yuchu tidak berkata sepatah kata pun. Namun membuat isyarat promosi.
Meskipun keduanya tidak mengeluarkan suara apapun. Tapi pria di luar sangat gigih. Chen Yuchu melihat kondisi seperti ini juga bukan solusi. Akhirnya memilih untuk membuka pintu. Seiring pintu toko dibuka, muncul seorang pria botak berusia hampir 40 tahun. Pria parubaya saat melihat pintu, langsung berlari masuk ke dalam toko. Mulai menunjukkan rasa hormat berlebihan. Yuchu, ini kue osmanthus yang kubeli khusus untukmu. Cepat coba selagi hangat. Pria parubaya terdiam setengah jalan mengucapkan kata-kata. Melihat di dalam toko selain Chen Yuchu, masih ada seorang pemuda. Chen Yuchu melihat pria parubaya yang sangat ramah di depannya. Keningnya hampir berkerut. Li Dafu, bukankah aku sudah bilang padamu? Kita sama sekali tidak cocok. Li Dafu tidak merasa sedih sedikit pun atas kata-kata Chen Yuchu. Sebaliknya berkata dengan penuh semangat. Yuchu sayang, untuk mengejarmu, aku sudah melakukan banyak persiapan. Aku tahu wanita harus didengarkan kebalikannya. Kamu bilang kita tidak cocok. Itu artinya kamu diam-diam mengatakan kita sangat cocok. Chen Yuchu mendengar kata-kata itu, langsung merasa sangat marah. Dia memandang wajah Li Dafu itu, menahan rasa tidak nyaman di perutnya. Dengan dingin berkata, Li Dafu, aku tegaskan sekali lagi, kamu memang bukan tipe yang aku suka. Aku sarankan kamu segera hilangkan harapan itu. Kali ini Li Dafu tidak mendengarkan kata-kata Chen Yuchu secara salah, tapi menunjuk ke arahmu yang sedang menonton dengan penuh minat, bertanya, barusan kamu dan Yuchu menutup pintu melakukan apa? Pasti kamu yang merebut cinta secara paksa. Makanya Paman Yu bersikap begitu dingin padaku. Bahaya. Orang gendut itu menyerangmu. Kamu melihat Li Dafu menatapmu tajam. Langsung mengangkat bahu. Barusan aku dan Chen Yi hanya menutup pintu dan ngobrol sebentar saja. Bukan seperti yang kamu kira. Kalau kamu tidak menambahkan kalimat terakhir, Li Dafu juga tidak akan berpikir macam-macam. Tapi justru kamu malah menambahkan alasan. Bukan seperti yang dia pikirkan. Seolah-olah membuat Li Dafu membayangkan adegan yang tidak pantas untuk anak-anak. Seketika Li Dafu langsung tersesat dalam pikirannya sendiri. Tapi segera Li Dafu tampaknya teringat sesuatu. Cepat-cepat mengeluarkan sebuah cek dari saku jasnya. Memberikannya di depanmu. Dengan tatapanmu yang penuh kebingungan. Li Dafu berkata dengan gigi yang terkepal dan penuh kemarahan. Cek ini, isi sesuka hatimu. Tapi setelah dapat uang, pergi jauh-jauh dariku. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kau tersenyum manis sambil mengambil cek kosong itu. Benar-benar terserah aku mau isi berapa. Melihat kejadian ini, Li Dafu langsung berbalik badan. Dengan nada kesal berkata pada Chen Yuchu. Lihatlah, anak ini sama sekali tidak mencintaimu. Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Mendengar itu, Chen Yuchu sedikit tersenyum kecut di sudut mulut. Hari ini baru pertama kali bertemu denganmu. Mana mungkin membicarakan cinta? Li Dafu berbalik lagi. Dengan ekspresi sombong. Bebas isi sesuka hati. Setelah ambil uangnya, langsung hilang dari dunia Yuchu. Kau mengangguk sambil tersenyum. Tidak masalah. Setelah kau mengiyakan, kau berlari ke sebuah lemari. Cepat-cepat mengambil sebuah pena. Melihat gerakmu, Li Dafu memperlihatkan ekspresi meremehkan di wajahnya. Seorang yang serakah sama sekali tidak pantas menjadi saingan cintaku. Kau mengambil pena dan sengaja melirik Li Dafu. Aku benar-benar manis. Cepatlah. Jangan lambat-lambat. Kamu juga jangan bicara banyak. Menuliskan serangkaian angka di cek. Kamu meletakkan cek yang sudah diisi di depan Li Dafu dan mengacungkannya. Kemudian tersenyum berkata, aku sudah isi. Li Dafu tadinya ingin kamu pergi membawa cek itu. Tapi ketika melihat serangkaian angka di cek itu, bicaranya mulai terbata-bata. Mimi, kamu isi berapa? Tidak banyak, hanya 9.990. Belum sempat kamu menyelesaikan kalimatmu. Li Dafu berteriak aneh. Lalu merebut cek itu. Kamu sudah gila mengisi sebanyak itu. Kamu menjawab, bukankah tadi kamu bilang aku bisa isi sesuka hati? Aku bilang kamu bisa isi sesuka hati. Tapi bukan untuk mengisi lebih dari 9 miliar. Sekalipun kamu menjual pabrikku, aku juga tidak bisa keluarkan uang sebanyak itu. Kamu benar-benar gila. Sangat tidak masuk akal. Li Dafu sambil marah-marah. Sambil mundur keluar toko. Jelas dia tahu tindakan tadi sangat memalukan. Hanya ingin cepat-cepat pergi dari sini. Kamu memandang Li Dafu yang terus mundur. Bergumam pelan. Gak punya uang, ngapain lo pamer? Kata-kata itu terdengar oleh Li Dafu.
membuat tubuhnya terhenti sejenak, lalu dengan kecepatan lebih cepat menghilang dari pandanganmu. Melihat Li Dafu yang kabur terburu-buru, Chen Yuchu mengacungkan jempol kepadamu. Kamu memang hebat, tapi kamu tadi benar-benar tidak tergoda. Kamu cemberut mendengar itu. Aku bukan orang bodoh. Tentu saja aku tahu. Berapapun uang yang aku tulis di cek itu, Li Dafu tidak akan benar-benar memberikannya padaku. Kalau begitu, kenapa aku harus melakukan hal yang begitu hina? Chen Yuchu menyilangkan tangannya di dada, membuat lekukan luar biasa pada tubuhnya. Dia menatapmu dengan penuh kekaguman. Kamu bicara benar sekali. Bahkan jika Li Dafu sekarang setuju memberimu, tapi nanti dia pasti akan berubah pikiran. Jadi kamu tidak rugi dengan mengusir Li Dafu pergi. Setelah itu kamu bersiap mengucapkan selamat tinggal pada Chen Yuchu. Saat itulah Bai Jie menelpon. Xiao Feng, semua urusan sudah beres? Kamu mengangguk. Bai Yi, semuanya sudah beres. Tak lama suara Bai Ji terdengar di telepon. Xiao Feng, kalau kamu nanti menemui kesulitan apapun lagi, kamu harus bilang ke Bibi Bai. Kamu berjuang sendiri di luar juga tidak mudah. Mendengarkan omelan Bai Jie, hatimu penuh dengan rasa terharu. Selain kakek, sudah lama tidak ada yang peduli padamu. Bai Jie mengoceh banyak hal di telepon. Tiba-tiba dia seakan teringat sesuatu. Xiao Feng, kamu sekarang di mana? Kamu langsung menjawab. Aku masih di Yufangzai sekarang. Bagus sekali. Kebetulan aku sedang ada urusan di dekat situ. Selesai urusan akan segera datang menemuimu. Setelah berkata begitu Bai Jie langsung memutuskan telepon. Mendengar deringan sambungan telepon yang sibuk, kamu tersenyum pahit. Berpikir Bai Jie terlalu terburu-buru. Kamu mengangkat kepala dan memandang Chen Yuchu yang ada di seberang. Lalu tersenyum pahit berkata, Chen Yi, aku khawatir harus tinggal sedikit lebih lama di sini bersamamu. Bai Yi bilang akan datang menemuiku. Chen Chu menggerakkan tangan. Dengan wajah santai berkata, bagaimanapun sekarang juga tidak ada bisnis. Kalau kamu mau tinggal berapa lama saja tinggal saja. Kamu tidak bersikap basa-basi dengan Chen Yuchu. Langsung berjalan ke sofa dan duduk. Selama waktu itu kamu juga tidak bermalas-malasan. Mengambil ponsel dan menghasilkan 50.000 yuan untuk kakek. Namun tepat setelah 50.000 yuan itu masuk rekening, telepon dari kakekmu langsung datang. Kakek Xiao Feng sudah menerima uang yang kamu kirim. Tapi kamu ingat ketika tahun baru nanti bawa pacarmu pulang. Setelah saling menyapa sebentar, kamu tersenyum pahit lalu menutup telepon. Saat itu Chen Yuchu tampak sangat putus asa. Kamu masih sangat muda, tapi sudah mulai dikejar kawin oleh keluarga. Ini membuat kami para janda tua yang sudah lama single bagaimana hidupnya ya? Kamu menyimpan ponselmu. Lalu dengan tenang berkata, Chen Yi, kalau kamu tidak keberatan, aku bisa mengejarmu. Brengsek kecil. Apa yang kamu pikirkan di kepalamu? Meski kamu benar-benar ingin mengejarku, aku tidak akan berani setuju. Karena aku takut orang mengatakan aku seperti sapi tua yang makan rumput muda. Kamu berkata dengan serius. Chen Yi, sebenarnya aku tidak merasa kamu lebih tua dariku. Kamu hanya lebih berharga karena waktu yang telah membentukmu saja. Chen Yuchu terdiam sebentar, lalu menutup mulutnya sambil tertawa kecil. Tidak heran Bai Jie itu begitu peduli dengan urusanmu. Hanya dari mulutmu itu saja. Wanita mana yang tidak suka? Ngomong-ngomong sampai di sini, Chen Yuchu mendekat ke depanmu. Berbisik bertanya. Jujur saja ke Chen Yi. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Bai Jie? Kalau tidak, kenapa dia begitu peduli tentang urusanmu? Kau menatap Chen Yuchu yang penuh rasa ingin tahu. Bibirmu sedikit tersentak. Lalu apa hubungannya? Tentu saja hubungan tuan rumah dan penyewa lah. Kemudian kau dengan tenang menarik diri dari Chen Yuchu. Hal seperti ini tidak boleh sembarangan diucapkan. Aku sebagai pemuda tidak apa-apa. Tapi kalau sampai merusak reputasi Bai Yi, itu tidak baik. Baru sekarang kau tahu membela Kak Bai. Tapi bilang kalian berdua tidak ada hubungan. Chen Yuchu, kau lagi menggosipkan aku di belakang. Hati-hati aku akan merobek mulutmu. Terlihat Bai Jie membawa sebuah kantong masuk ke dalam toko. Lalu mengeluarkan 2 cangkir kopi yang masih mengepul hangat dari kantong itu. Memberikannya kepada kau dan Chen Yuchu masing-masing. Kemudian menatap marah ke arah Chen Yuchu berkata, Xiao Feng adalah penyewa saya. Sudah beberapa kali membantu saya. Sekarang dia minta tolong saya. Apa salahnya saya sedikit peduli? Terlihat jelas bahwa hubungan Chen Yuchu dan Bai Jie sangat baik. Chen Yuchu sepertinya sama sekali tidak khawatir Bai Jie marah.
Tapi berpura-pura tetap harus dilakukan. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Bai Jie. Tangan kiri pegang kopi. Tangan kanan berulang kali mengelus dada Bai Jie. Berpura-pura menyurutkan nafasnya. Bai Jie, jangan marah. Aku cuma menggoda si kecil itu saja. Karena di dalam toko ada pemanas. Bai Jie dengan cepat membuka tangan Chen Yuchu. Sambil membuka jaketnya. Tubuh sempurnanya langsung terlihat. Bai Jie tak menyadari tatapan anehmu. Langsung menggerutu pada Chen Yuchu. Ada orang yang suka menggoda seperti kamu? Aku nggak peduli. Malam ini kamu harus traktir aku dan Xiao Feng makan besar. Bai Jie, jangan-jangan kamu sengaja mau menipu aku ya? Memang sengaja menipumu. Lalu bagaimana? Melihat ekspresi sombong Bai Jie, kamu tak bisa menahan tawa. Tapi melihat Chen Yuchu di samping diam-diam memutar mata. Melihat kamu traktir aku kopi. Kali ini aku biarkan kamu menipuku. Bai Jie segera diam-diam memberi isyarat kemenangan padamu. Oke, malam ini kita ke tempat lama makan bersama ya. Mendengar Bai Jie akan ke tempat lama makan. Wajah Chen Yuchu langsung berubah suram. Dia bukan karena sayang uang, melainkan merasa seperti tertipu. Sejak saat Bai Jie membawakan kopi untuknya, sepertinya sudah diputuskan dia yang akan mentraktir makan. Setelah Bai Jie berhasil memeras uang, langsung melambaikan tangan kepadamu. Xiao Feng meraba dada putihnya, melihat apakah masih panas atau tidak. Kamu agak terkejut, menduga salah dengar. Dengan wajah tidak percaya menatapnya. Apa-apaan ini? Melihat kamu tidak bergerak. Bai Jie kembali mendesak sekali lagi. Baru kamu sadar. Meskipun masih sedikit bingung dalam hati, tapi kamu tetap berjalan ke sisi Bai Jie. Mengambil napas dalam-dalam. Kemudian mengangkat tangan kanan. Ketika Chen Yuchu melihat adegan ini, kopi yang baru dia teguk, tumpah keluar semua. Bai Jie seperti seekor rusa yang ketakutan tiba-tiba mundur 2 langkah. Apa yang kamu ingin lakukan? Kamu menggaruk kepala. Dengan wajah bingung. Bukan, Bibi Bai. Apakah kamu suruh aku menyentuhnya? Wajah Bai Jie tiba-tiba memerah seluruhnya. Aku menyuruhmu mencoba suhu susu. Azi dengan malu menggaruk belakang kepala. Bibi Bai, tolong jelaskan lebih jelas lain kali. Chen Yuchu menatap kalian dengan ekspresi penuh arti. Awalnya dia hanya sekadar berkata begitu saja. Tapi melihat reaksimu ini, dia tak bisa tidak mulai meragukan. Apakah benar ada sesuatu yang tersembunyi antara kamu dan Bai Jie? Kalau tidak, sebuah kalimat yang sangat normal saja. Kemudian Chen Yuchu berkata dengan marah. Bai Jie, kamu pengkhianat. Kita bukannya sudah sepakat untuk jadi santa bersama? Tapi kamu malah diam-diam mencari laki-laki. Bai Jie diam-diam melotot kesal. Lalu dengan wajah merah menatapmu. Sepertinya harus segera carikan pacar untuk Ye Feng. Supaya kamu tidak terus-menerus berpikir yang aneh-aneh. Jangan. Untuk sementara saya tidak ada niat itu. Chen Yuchu tertawa nakal. Hehe, bagaimanapun kamu Bai Yi juga masih sendiri. Mending kalian berdua dipasangkan saja. Bai Jie marah memandang Chen Yuchu. Chen Yuchu, apakah kamu mencari masalah? Aku ini demi kebaikanmu loh. Pagi tadi kamu juga bilang rumah kurang laki-laki. Kata-kata Chen Yuchu belum selesai. Bai Jie segera menutup mulutnya. Melihat adegan ini kamu hanya tersenyum tipis. Ketiga orang itu menghabiskan waktu seharian di Yufangzai. Saat malam tiba, kalian baru saja keluar. Begitu keluar dari Yufangzai, kamu langsung mencari-cari Porsche Panamera milik Bai Jie. Tapi Bai Jie justru menunjuk sebuah Maybach di pinggir jalan dan berkata, ayo naik mobil ini. Kamu secara refleks bertanya, Bai Yi, kamu sudah ganti mobil secepat ini? Chen Yuchu buru-buru menyela. Kamu mungkin masih belum paham ya? Bai Yi kamu itu wanita kaya. Bukan cuma punya satu mobil saja, loh. Bai Jie segera menoleh dan melemparkan tatapan ke dia. Seperti ingin bilang Chen Yuchu terlalu banyak bicara. Kemudian Bai Jie berbalik badan. Matanya menatapmu dengan lembut. Hari ini datang ke sini untuk membicarakan bisnis. Harus naik mobil bagus supaya terlihat keren. Ternyata pengetahuanmu tentang Bai Jie masih terlalu dangkal. Kamu mengangguk pelan. Lalu dengan alami duduk di kursi depan samping pengemudi Maybach. Orang-orang di sekitar melemparkan pandangan penuh iri. Melihat itu, Chen Yuchu tak bisa menahan diri bergumam pelan. Katanya tidak ada hubungan tersembunyi apa-apa. Lihat dia sudah sangat mahir duduk di kursi depan samping pengemudi. Bai Jie menepuk kepala Chen Yuchu dengan lembut. Kita berdua bersih dan jujur. Kalau kamu masih berani ngomong ngawur,
Hati-hati aku robek mulutmu. Chen Yuchu tak peduli dan masuk ke kursi belakang. Setelah ketiganya mengenakan sabuk pengaman dengan benar, kakak Bai menginjak gas dengan lembut. Maibah melaju kencang di jalanan malam hari. Setelah sampai di tujuan, kamu baru tahu tempat lama yang mereka maksud. Ternyata adalah sebuah restoran barat mewah. Kamu mau makan apa? Asalkan memilih tempat duduk di dekat jendela. Kamu bisa menikmati pemandangan malam sebagian besar kota Ninghai. Begitu duduk, kamu mulai mengamati sekeliling. Kamu menyadari tamu yang makan di sini punya pasangan yang aneh. Bukan pria tua dengan model muda. Maka itu adalah sosialita kaya dengan pria muda tampan. Di meja sebelah, seorang ibu gemuk yang berlatih seni bela diri sejak belasan tahun, sedang menatap pria muda segar di depan dengan penuh kasih sayang. Seolah ingin menelan orang itu dalam satu gigitan. Karena itulah, begitu kalian bertiga duduk, kalian langsung menjadi pusat perhatian seluruh ruangan. Pemuda di meja sebelah langsung merasa hancur hatinya saat melihatmu. Sama-sama hidup dari bantuan pasangan. Mengapa orang lain bisa mendapatkan tante yang tetap memesona, tapi dia cuma bisa melayani ibu-ibu berbadan besar yang lengan lebih besar dari paha? Jelas pemuda ini sudah menggolongkan kamu sebagai sesama. Saat kamu sedang diam-diam mengamati, terdengar suara lembut Bai Jie di telingamu. Setelah melirik menu, kamu menggeleng. Bai Yi, kamu pesan saja. Aku tahu kamu tidak terlalu pilih-pilih soal makan. Bai Jie menyimpan menu. Dengan cekatan mulai memesan makanan. Berikan kami seporsi alpukat dengan kaviar ikan. Tarter dengan pangsit buatan tangan Italia. Dilengkapi dengan foie gras ala Perancis. Tambahkan juga scallop panggang ala Perancis. Ikan cod miso. Daging sapi M9 Australia bagian sirloin. Lamb New Zealand. Iga kambing kecil. Lalu seporsi tiramisu spesial dari chef. Terakhir berikan kami masing-masing segelas jus buah saja. Terima kasih Bai Jie. Dengan semua pesanan ini, langsung menarik perhatian beberapa tatapan hangat dari sekeliling. Chen Yuchu pura-pura kasihan berkata, TSK, pesan sebanyak ini. Tidak takut jadi gemuk ya? Bai Jie tersenyum nakal di sudut bibirnya. Takut apa? Lagi pula ada Ye Feng di sini. Kalau tidak habis, Ye Feng yang akan menyelesaikannya. Kamu segera mengangguk, menandakan bisa memikul tanggung jawab ini. Chen Yuchu dalam hati mencemooh. Selalu memikirkan orang lain. Masih bilang tidak ada tipu muslihat. Benar-benar sepasang pria dan wanita yang culas. Di dalam restoran, meja kalian jadi pusat perhatian semua orang. Tidak ada cara lain. Sepasang wanita cantik yang masih mempesona dengan seorang pria muda yang cerah dan tampan. Siapa yang tidak melirik lebih dari satu kali? Tentu saja sebagian besar tatapan tertuju pada Bai Jie dan Chen Yuchu. Namun kedua orang ini jelas sudah terbiasa dengan situasi seperti ini sejak lama. Masih tenang mengobrol santai. Bai Jie menopang dagunya dan bertanya, apakah hari ini Li Dafu tidak datang mengganggumu? Chen Yuchu tanpa sadar melirik ke arahmu. Datang. Tapi diusir oleh Ye Feng. Bai Jie langsung menjadi bersemangat. Berani sekali dia. Cepat ceritakan. Chen Yuchu menceritakan kejadian sore itu. Saat Bai Jie mendengar kamu mengisi angka sewenang-wenang di cek kosong, dia tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar sesuai dengan gaya keluarga kami, Ye Feng. Chen Yuchu menggoda. Sekarang ini sudah jadi keluarga kita. Masih bilang tak ada ide. Kamu dibuat tidak nyaman oleh mereka berdua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Segera mencari alasan untuk pergi. Paman Bai, kalian teruskan ngobrol. Aku ke kamar kecil dulu. Kamu baru saja pergi. Chen Yuchu mendekat ke telinga Bai Jie. Kamu juga sudah tidak muda lagi. Tidak ingin mencari seorang pria. Bai Jie menatapnya dengan tajam. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Sebaiknya segera hilangkan niat itu. Janganlah. Ye Feng ini pemuda yang bagus. Bagaimana kalau coba saja? Kalau kamu merasa dia baik, maka kamu coba saja. Lagi pula aku sudah janji akan mencarikan dia pasangan. Sudahlah. Aku tidak mau disebut, sapi tua makan rumput muda. Bai Jie mendengus dingin. Kalau kamu takut dicemooh, aku tidak takut, loh. Kata Bai Jie sambil menyipitkan mata melihat. Kalau aku tidak mengurusmu. Kata-kata itu diikuti dengan serangan ke ketiak Chen Yuchu. Keduanya segera berakhir dalam keributan. Pemuda di meja sebelah menatap dengan ternganga. Di dalam hati berkata, wah, luar biasa. Tidak hanya bisa makan makanan lezat dengan mudah, tapi juga bisa membuat dua perempuan hidup berdampingan.
Dengan begitu harmonis. Ini benar-benar puncak dunia pria manja, tidak bisa. Harus tanya sedikit pada sang ahli ini. Pemuda itu berdiri. Lalu dengan ragu-ragu mulai berbicara. Kak Ling, perut saya agak tidak nyaman. Bolehkah saya ke toilet sebentar? Wanita yang sedang makan dengan lahap. Melambaikan tangan sembarangan. Cepat pergi, cepat kembali. Mendengar itu, pria muda langsung berlari ke kamar mandi. Saat kamu sedang siap-siap mencuci tangan setelah ke toilet, pria muda dengan cepat mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya. Bro, bisa beri saya beberapa trik? Kamu menatapnya dengan bingung. Pria muda melihat kamu tidak bicara. Mengira ketulusannya kurang. Langsung mengeluarkan semua uangnya dan menyodorkannya ke bro. Hidup saya sangat susah. Kamu juga lihat bos saya itu. Tidak usah bicara yang lain. Beratnya lebih dari 300 pon. Saat menyebut itu, wajahnya jadi cemberut. Kamu bisa bayangkan rasanya tertindih babi besar? Baru saat ini kamu mengerti. Orang ini juga menganggap kamu sejalan. Melihat kamu diam saja. Pria muda terus memohon, bro. Saya tahu bidang ini tidak mudah. Tolong ajari saya beberapa trik saja. Kamu diam-diam menyimpan uangnya. Kemudian sedikit tersenyum di bibir. Benar-benar ingin belajar. Setelah dia mengangguk, kamu kaitkan bahunya. Sebenarnya, antara menaklukkan dan ditaklukkan. Perempuan lebih suka ditaklukkan dalam hatinya. Apakah kamu selalu tunduk pada pria kaya? Tak berani menolak sedikit pun. Anak muda itu matanya berbinar. Benar sekali. Dia menyuruhku ke timur. Aku bahkan tak berani ke barat agar dia terpikat. Kamu terus membujuk dengan sabar. Melakukan ini memang bisa memenangkan perhatiannya. Tapi lama-kelamaan, dia malah mulai risih padamu. Kamu mengernyitkan dahi. Jadi yang harus kamu lakukan sekarang adalah menaklukkannya. Anak muda itu matanya bersinar. Maksud Anda adalah, nanti tidak boleh lagi selalu menuruti dia. Betul. Kamu mengangguk. Tidak hanya tidak boleh menuruti, kamu juga harus menunjukkan sifat pria sejati. Mendengar penjelasanmu seperti ini, anak muda itu seolah menemukan jalan pintas menuju sukses. Hatinya pun penuh rasa terima kasih padamu. Anak muda itu bersemangat menggosok tangan. Bro, terima kasih banyak, tak perlu dibalas. Tinggalkan kontakmu dong. Nanti kalau aku sukses, datang sendiri untuk mengucapkan terima kasih. Kamu segera menggelengkan tangan. Kita berdua adalah orang yang sejalan. Mengucapkan terima kasih itu terlalu resmi. Kalau kamu benar-benar sukses, berbuat lebih banyak kebaikan saja sudah cukup. Setelah berkata demikian, kamu berjalan keluar dari kamar mandi tanpa menoleh. Pemuda itu menatap punggungmu. Hatinya sangat terharu. Kembali ke tempat duduk. Kamu melirik wanita seberat lebih dari 300 pon di meja sebelah. Jelas terlihat agak tidak sabar menunggu. Kamu segera membuka mulut. Bibi Bai, aku sudah kenyang. Ayo kita pergi saja. Mendengar itu Bai Jie langsung berdiri. Memberi kode mata pada Chen Yuchu. Kamu pergi membayar. Kita tunggu kamu di parkir bawah tanah. Begitu kamu selesai berkata, dia berjalan berdampingan denganmu menuju lift. Tak disadari, sosok anggun itu sedang menatap punggungmu dengan tajam. Cao Jianjia melihat kamu dan wanita cantik itu tertawa dan bercakap-cakap. Wajahnya sangat rumit. Tiba-tiba sebuah teriakan marah. Memutuskan alur pikir Cao Jianjia. Zhao Wei, kamu salah makan hari ini. Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Cao Jianjia menoleh ke arah suara. Terlihat seorang wanita tua dengan tubuh gemuk. Sedang menatap marah seorang pemuda. Pemuda itu memandang wanita tua itu dengan penuh kesal. Namun tiba-tiba dia mendapat tamparan yang keras. Wanita tua itu memaki Zhao Wei dengan kasar. Jangan kira kamu tampan. Aku tidak bisa lepaskan dirimu begitu saja. Aku beritahu kamu. Selama aku mau, aku bisa kapan saja mencari 8-10 pemuda yang lebih tampan untuk menggantikanmu. Zhao Wei menutupi pipi yang terasa panas terbakar. Hatinya sangat tertekan. Kenapa alur ceritanya berbeda dengan apa yang dikatakan pria tadi ya? Drama ini tidak berlangsung lama. Wanita tua itu langsung berbalik dan pergi. Zhao Wei ketakutan sampai nyawanya seolah tercabut. Ini adalah satu-satunya sumber penghasilannya. Ling Sister, aku salah. Zhao Wei melangkah maju dengan satu langkah cepat lalu berlutut. Kamu suruh aku ke timur. Aku benar-benar tidak berani ke barat. Tolong maafkan aku. Untuk kali ini ya. Cao Jianjia entah karena melihatmu bersama wanita lain, atau terganggu oleh pemandangan menjijikkan itu. Tiba-tiba kehilangan nafsu makan.
lalu berbalik pergi dari restoran barat. Kembali ke mobil. Chao Jianjia mengerutkan alis. Hatinya bergolak hebat. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Apa sebenarnya hubungan Ye Feng dengan wanita itu? Dari ekspresi mereka saat berbicara tadi, sepertinya mereka sudah saling mengenal cukup lama. Apakah Ye Feng telah membohongiku? Bahwa dia sudah punya pacar sejak lama. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara jantan yang tulus terdengar dari barisan depan. Nona Chao, apakah kita pulang atau cari tempat lain untuk makan dulu? Chao Jianjia tersadar. Awalnya melihat pria parubaya dengan rambut cepak itu dan menghela nafas lelah. Capek sekali. Pulangkan saja. Pria parubaya itu tersenyum lebar. Dengan cekatan membelokkan kendaraan untuk kembali. Menatap pemandangan yang berlalu cepat di luar jendela. Chao Jianjia bergumul dalam hatinya. Tiba-tiba dia mengambil keputusan dan mengeluarkan ponsel. Membuka nomor yang sudah dikenalnya. Jarumnya berhenti di tombol blokir. Namun tepat saat itu, dia ragu-ragu. Jarumnya berputar-putar di udara. Beberapa kali niatnya batal. Akhirnya dia menghela nafas panjang. Hanya mengganti nama kontak menjadi pria buruk. Pria parubaya itu melihat kejadian itu dari kaca spion. Dalam hati ia bergumam. Sepertinya Nona Chao kita ada masalah ya. Sementara itu, di dalam mobil Maybach wajahmu penuh keputusasaan. Setiap kali bersama Bai Jie, Chen Yuchu selalu menggoda kamu. Dia tersenyum sambil berkata, Xiao Feng, pakaian putihmu tidak hanya dirawat dengan baik, tapi juga murah hati. Kenapa kamu tidak langsung ambil dia saja? Kamu melirik Bai Jie yang sedang fokus menyetir, dan membalas dengan kesal. Kalau mau ambil aku dulu saja. Biar kamu tidak keluar dan menyusahkan orang lain. Chen Yuchu dengan berlebihan memukul dadanya. Aduh, aku takut nih. Tapi kalau kamu mengambil aku, apakah Bai Jie akan sedih ya? Kamu menggerutu dalam hati. Sungguh dia ini iblis. Siapapun yang menikahinya itu sial. Lalu kamu mengalihkan pandangan keluar jendela. Bai Jie tidak tahan dan berkata. Dia dengan pasrah berkata, Chen Yuchu, kamu kan setidaknya seorang yang lebih tua. Bisakah kamu lebih serius? Chen Yuchu dengan gigi membalas, jadi kenapa kalau aku lebih tua? Sebenarnya orang yang lebih tua harus bisa akrab dengan yang lebih muda, kan? Xiao Feng kamu bahkan tidak menoleh. Jangan panggil aku Xiao Feng. Aku tidak kecil. Chen Yuchu kembali semangat. Mana tidak kecil? Biarkan Chen Yi lihat. Bai Jie mengerutkan kening. Chen Yuchu bercanda. Tolong jangan terlalu berlebihan. Chen Yuchu melihat Bai Jie marah. Terpaksa bergumam pelan. Ciluk Ba. Dia juga tidak bisa. Bai Jie khawatir kamu terlalu banyak berprasangka. Segera menjelaskan. Ye Feng jangan terlalu serius. Juga jangan merasa siapapun punya pikiran lain terhadapmu. Tentu saja kamu tidak naif mengira membantu Chen Yuchu sedikit saja. Chen Yuchu akan tertarik padamu. Kamu berpura-pura bersikap rendah hati dan mau belajar. Mengangguk. Bai Yi aku mengerti. Kata-kata Bai Jie tampaknya berhasil. Chen Yuchu menjadi tenang. Tidak lagi menggoda kamu. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di tempat kamu tinggal. Mengingat Chen Yuchu masih di dalam mobil, kamu tidak mengundang Bai Jie masuk untuk duduk. Mengamati mobil Maybach yang keren itu menghilang dalam gelap malam. Kamu berbalik kembali ke rumah sewaan. Selama beberapa waktu ke depan, kamu untuk mengumpulkan poin reputasi. Hampir menjadi gila. Kamu mulai mengajar pekerjaan rumah siswa SD secara gratis di sekitar. Setiap memecahkan satu soal sulit, kamu mendapatkan rasa hormat dan poin reputasi dari para siswa. Tapi cara mengumpulkan reputasi seperti ini terlalu lambat. Sama sekali tidak memuaskan kamu. Dengan terpaksa, kamu mengambil alih seluruh bimbingan siswa SD dan SMP di daerah itu. Penduduk sekitar memuji-muji kamu. Akhirnya setelah berusaha semalaman, poin reputasimu melewati angka 1000. Ini adalah hasil kerja kerasmu selama seminggu. Harus dapat undian informasi yang berharga. Kamu berdoa dalam hati. Sekejap sebuah informasi muncul di pikiranmu. Setengah bulan kemudian, pemerintah kota Ninghai akan secara resmi mengeluarkan dokumen. Menggusur rumah-rumah tua di pinggiran barat untuk dijadikan rumah zona sekolah. Kamu sangat bersemangat. Ini adalah kesempatan untuk kaya. Setelah mendapatkan informasi ini, otakmu berputar sangat cepat. Walaupun kamu punya tabungan 5,8 juta, tapi menurutmu itu tidak cukup. Kamu tidak ingin menyia-nyiakan informasi ini begitu saja.
Setelah berpikir sejenak, matamu berbinar-binar. Bukankah di sekitarmu banyak wanita kaya? Dengan rahasia ini yang pasti untung terus. Apalagi yang kamu khawatirkan? Saat berikutnya, kamu keluar dari rumah sewaan. Bai Jie baru saja melewati malam tanpa tidur. Setelah mengantar Chen Yuchu tadi malam, dia dipaksa Chen Yuchu untuk mengobrol sampai pukul 1 pagi sebelum pulang mandi. Setelah memakai masker wajah sudah hampir pukul 2. Baru dia berbaring. Dalam keadaan setengah sadar, suara ketukan pintu membangunkannya. Siapa itu? Tidak tahu kalau wanita yang kurang tidur mudah menua? Bai Jie menggerutu sambil mengenakan jaket membuka pintu. Melihat itu kamu. Wajah Bai Jie langsung menjadi lembut. Ye Feng, ada apa dengan tante? Kamu melihat dia berpakaian tipis. Lalu dengan perhatian berkata, Tante Bai, di luar dingin. Masuklah, bicarakan saja di dalam. Xiao Feng, kamu sekarang semakin pandai memedulikan orang. Bai Jie tersenyum sambil berbalik masuk rumah. Kali ini datang untuk meminjam uang. Setelah masuk, kamu berdiri canggung di depan sofa. Xiao Feng, bukankah kamu sudah bilang sebelumnya? Anggap ini rumahmu sendiri. Jangan terlalu kaku. Bai Jie sengaja menunjukkan wajah serius. Kecuali kamu tidak menganggap tante sebagai keluargamu. Kamu pun duduk manis di sofa. Bai Jie seperti gadis kecil. Melepaskan sandal. Duduk bersila. Xiao Feng, kenapa datang mencariku secepat ini? Begitu pagi. Kau melirik matahari yang sudah tinggi di luar jendela. Diam-diam memutar mata. Tapi tetap berkata dengan serius. Bibi Bai, aku ingin meminjam uang sedikit. Bai Jie hampir tanpa berpikir. Langsung mengangguk setuju. Kau sangat serius. Aku pasti akan mengembalikannya. Bersama dengan pokok dan bunganya akan aku kembalikan. Bai Jie tersenyum dibuatmu. Xiao Feng, Bai Yi percaya pada niatmu, berapa banyak yang ingin kau pinjam? Kau menarik napas dalam-dalam. Kemudian bertanya balik. Bibi, bisa meminjamkan aku berapa banyak? Kalau memang untuk menimbun rumah, tentu saja sebanyak mungkin lebih baik. Tapi kau juga ngerti. Meminta puluhan juta tentu tidak realistis. Lebih baik biarkan dia sebutkan angkanya. Bai Jie memandangmu dengan penuh arti. Xiao Feng, Bibi tahu kemarin kau mendapat 5,8 juta. Kenapa hari ini datang meminjam uang? Ingin melakukan apa? Hatimu terkejut. Tak disangka Chen Yuchu ternyata tidak merahasiakannya untukmu. Kau berpikir sendiri. Ini juga masuk akal. Kamu dan Chen Yuchu baru kenal berapa lama? Tidak bisa dibandingkan dengan persahabatannya dengan Bai Jie. Bibi Bai, kamu tahu rumah-rumah tua di pinggiran barat kota itu? Melihat Bai Jie mengangguk. Kamu mending bilang terus terang saja. Aku mau mengambil risiko. Menimbun rumah tua di sana. Kalau nanti ada penggusuran, pasti bisa untung besar. Tentu saja kamu tidak bilang. Setengah bulan kemudian, rencana renovasi akan diumumkan, kata Bai Jie. Setelah mendengarnya, tatapannya tiba-tiba jadi penuh makna. Ye Feng tahu tidak bisnis apa yang dibicarakan oleh Bibi Bai kemarin. Melihat kamu menggeleng, dia tersenyum dan berkata, kebetulan juga tentang transaksi itu. Aku juga melirik daerah pinggiran barat kota itu. Dia berhenti sejenak, melirik reaksimu diam-diam. Lalu melanjutkan kata-katanya. Tapi ini bisnis sangat berisiko. Kalau menang bisa untung besar sekali. Kalau kalah bisa bangkrut total. Sekarang pemerintah belum memutuskan. Apakah akan ada penggusuran? Bahkan orang yang paling tahu berita juga tidak pasti. Kamu diam-diam heran dirimu mengandalkan informasi masa depan. Dan Bai Jie hanya dengan instingnya dapat mencium peluang bisnis. Kemudian Bai Jie berkata dengan nada penuh makna. Kemarin juga ada orang yang meminjam uang padaku. Aku tidak meminjamkan. Tahukah kamu kenapa? Kenapa? Karena orang itu tidak cukup penting. Kamu bertanya langsung. Berapa banyak Bai Yi bisa meminjamkanku? Bai Jie tersenyum tipis. Melihatmu. Kamu mau pinjam berapa banyak? Kamu tanpa ragu menjawab semakin banyak semakin baik. Bai Jie duduk tegak. Pemuda punya ambisi itu hal yang baik. Tapi jangan juga menaruh semua telur di satu keranjang. Mengerti maksudku? Kamu tahu Bai Jie bermaksud baik untukmu. Kalau tidak ada informasi masa depan, kamu juga tidak akan berani bertaruh habis-habisan. Tapi sekarang harus all in. Akhirnya rekeningmu bertambah 10 juta. Kamu terkejut. Tidak menyangka Bai Jie sebesar itu berani mengeluarkan uang. Bai Yi, kamu tidak takut aku kabur bawa uang? Bai Jie melirikmu. Percaya atau tidak, kamu belum keluar dari Ninghai. Bai Yi bisa menangkapmu kembali.
Bai Jie meminjamkanmu sebanyak itu uang. Tentu ada pertimbangannya. Pasti ini karena urusan memperkenalkan Suruk Sui kepadamu dulu tidak berhasil. Kedua, juga ingin menguji kemampuanmu. Melihat apakah bisa menyelesaikan urusan itu denganmu. Kamu tanpa berpikir panjang mengeluarkan kertas dan pena yang sudah disiapkan. Gores beberapa kali. Menulis surat utang. Lalu menyerahkannya di depan Bai Jie. Bibi Bai, ini surat utang. Jika suatu saat aku ingkar janji, kau bisa pakai ini untuk menuntutku. Bai Jie diam-diam mengangguk. Lumayan mengagumi kelincahanmu. Kalau tidak bisa mengembalikan, aku akan pakai rumah lamamu sebagai pelunasan. Sambil berbicara dia dengan santai memasukkan surat utang itu ke dalam laci meja teh. Kamu sedang berencana untuk pamit. Tiba-tiba teringat kata-kata Bai Jie sebelumnya. Tak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Bibi Bai, jika kamu percaya, aku akan berani melakukannya. Tapi aku sarankan bisnis ini sebaiknya dilakukan sendiri. Jangan berpartner dengan orang lain. Kamu tahu betul rumah lama di pinggiran selatan setelah jadi rumah wilayah sekolah. Harga pasti akan melonjak tajam. Jika Bai Jie mau menjualnya, pasti bisa untung besar. Mendengar itu, mata Bai Jie berkilat-kilat. Urusan ini perlu dipikirkan matang-matang lagi. Melihat dia sepertinya mengerti sesuatu. Kamu mengangguk, berbalik dan pergi. Keluar dari pekarangan kecil. Kamu mulai menghitung uang 16 juta yang ada di tangan. Meskipun itu rumah tua, tapi dengan uang segini mungkin tidak bisa beli lebih dari beberapa unit. Susah payah dapat kesempatan untuk menghasilkan uang ini. Kamu tentu saja tidak rela. Tidak bisa berhenti hanya sampai di sini. Harus cari cara untuk dapat uang lagi. Kamu duduk di bangku batu. Setelah berpikir sejenak, kamu menelpon nomor Chen Yuchu. Begitu telepon tersambung, suara genitnya langsung terdengar dari sana. Yo Xiao Feng. Ini berarti kamu kangen aku lagi ya? Jangan-jangan mau ketemu aku diam-diam tanpa sepengetahuanmu ya? Hati-hati aku bakalan ngadu lo. Kamu buru-buru mengalihkan pembicaraan ke hal yang serius. Chen Yi, aku mau pinjam uang sedikit. Aku mau bisnis sedikit. Tapi uang yang aku punya tidak cukup. Makanya aku mau pinjam darimu. Akhirnya Chen Yuchu meminjamkanmu 2 juta karena mengingat nama Bai Ji. Melihat saldo di rekening, kamu bersiap untuk survei titik di pinggiran barat kota. Tiba-tiba teringat sesuatu. Kamu duduk kembali. Setelah ragu sejenak, kamu mengangkat ponsel. Sementara itu, di sebuah kantor mewah markas besar perhiasan Nanshan, Cao Jianjia sedang mengusap pelipisnya yang membengkak karena kelelahan. Meskipun konferensi peluncuran produk baru telah berakhir dengan sukses, hatinya bergetar seperti riak air. Beberapa hari ini, bayanganmu berbincang akrab dengan wanita cantik itu. Selalu menghantui pikirannya. Beberapa kali, jarinya menggantung di tombol panggil. Dia ingin tahu siapa wanita itu. Akhirnya tetap menahan diri. Dia sedang bersiap bangun untuk meregangkan otot. Tiba-tiba ponsel bergetar. Ketika melihat panggilan darimu. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengangkat telepon. Dia sengaja tetap diam. Suaramu terdengar dari gagang telepon. Apakah Cao Yi sedang sibuk? Mengingat kejadian hari itu. Dia menjawab dengan suara dingin. Kalau sibuk, lupakan saja. Sebelum kamu selesai bicara. Dia mendengus dingin. Sibuk dengan apa? Ingin meminjam uang. Ucapan itu hampir membuatnya tersinggung. Bajingan itu benar-benar melupakan malam itu dengan tuntas. Dia mengatupkan giginya dan bertanya, berapa banyak yang berencana dipinjam? Tentu saja sebanyak-banyaknya. Dia berteriak dengan marah. Pergi saja mati. Lalu langsung memutuskan telepon. Kamu mendengar nada sibuk di telepon. Berpikir tak pinjam ya sudah. Kenapa harus mengutukku? Kemudian ponselmu menerima pesan dari keluarga Cao Jian. Hanya 4 kata. Nomor rekening bank. Kamu mengirim nomor rekening itu. Segera ada transfer sebesar 3 juta datang, melihat pemberitahuan SMS. Kamu terbenam dalam pikiran. Dalam hati kamu merasa, Cao Ying ini benar-benar mulutnya tajam tapi hati lembut. Baru saja memarahi. Sekejap langsung transfer uang. Nanti harus datang langsung untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian kamu mulai mencari rumah tua di pinggiran barat kota secara online. Cepat kamu menemukan banyak rumah yang cocok. Kamu tanpa bicara banyak. Langsung menghubungi pemilik rumah lewat telepon. Sepakat untuk melihat rumah besok. Keesokan paginya sangat pagi. Kamu langsung mengemudikan mobil menuju pinggiran barat kota. Menghabiskan 1 hari penuh.
Akhirnya seluruh 21 juta yang kamu pegang habis semua. Total membeli 17 rumah tua. Setelah pulang ke rumah di malam hari, kamu berbaring di tempat tidur. Hatimu tak bisa tidak merasa sedikit berdebar. Sepanjang menunggu kabar pembongkaran, pasti kamu bisa mendapatkan keuntungan besar. Mengingat hal itu, kamu tak bisa menahan senyum bangga. Di sisi lain, di rumah Bai Jie, Chen Yuchu sambil mengecat kukunya dengan kutek, tanpa mengangkat kepala bertanya, "Bai Jie, Ye Feng, anak itu akhir-akhir ini sibuk apa sih? Kok gak kelihatan dia mendekatimu lagi?" Mendengar itu, Bai Jie langsung melempar buku yang dipegangnya. Chen Yuchu sudah waspada, dan langsung menghindar. "Chen Yuchu, saya sudah bilang berapa kali, saya dan Ye Feng memiliki hubungan yang bersih dan jujur. Aku tahu artinya hubungan pria dan wanita yang bersih dan jujur." Setelah bermain-main sejenak, Bai Jie tiba-tiba menghela napas. Mungkin Ye Feng sekarang sedang sibuk membeli rumah tua di pinggiran barat. Setelah berkata begitu, Chen Yuchu langsung menjadi tertarik. "Kamu gak takut, kalau anak itu kabur membawa uangmu?" Begitu katanya. Chen Yuchu langsung sedikit menyesal. "Kalau kamu benar-benar berani kabur, Bai Jie punya banyak cara untuk menuntaskan kamu." Lalu Bai Jie menatap Chen Yuchu dengan tajam. Dengan nada kesal membantah. "Kamu tidak takut? Ye Feng juga membawa lari uangmu." Chen Yuchu bergumam pelan. "Anak itu sudah kabur. Tapi kamu kan masih di sini. Lagi pula 2 juta untukku bukanlah masalah besar." Kemudian Chen Yuchu meletakkan cat kukunya. Dengan cepat duduk di sebelah Bai Jie. "Bai Jie, ceritakan kenapa kamu meminjamkan uang kepada anak itu. Dia cuma penyewa kamu saja." Bai Jie melirik Chen Yuchu. Dengan ekspresi sedikit menggoda bertanya, "Kamu benar-benar ingin tahu?" Semakin Bai Jie seperti itu, semakin Chen Yuchu penasaran. "Ceritakan saja padaku. Masalah itu memang sudah saatnya diselesaikan." Mendengar itu Chen Yuchu, wajahnya berubah drastis. "Bai Jie, kamu gila. Bagaimana kamu bisa menyerahkan masalah itu pada anak yang belum dewasa itu?" Belum sempat Chen Yuchu menyelesaikan ucapannya, Bai Jie langsung menutup mulutnya dengan tangan. Ketika Chen Yuchu melihat tatapan Bai Jie yang tegas, dia diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Wanita ini benar-benar gila. Tidak benar. Bukan wanita ini yang gila, melainkan waktu yang tersisa untuk Bai Jie sudah tidak banyak. Keesokan paginya, kamu langsung menuju ke kantor pusat Nanshan Jewelry Group. Setelah 40 menit, kamu sampai di kantor pusat Nanshan Jewelry Group. Saat kamu hendak masuk ke gedung, kamu malah dihentikan oleh satpam di pintu masuk. Sudah diberitahu bahwa untuk memasuki gedung di depan sana, harus punya janji, atau punya kartu identitas karyawan. Setelah mengetahui informasi ini, hatimu langsung ragu-ragu. Kamu datang ke kantor pusat Nanshan Group dengan 2 tujuan. Satu sisi untuk memberikan kejutan kepada Cao Jianjia. Di sisi lain, untuk berterima kasih karena Cao Jianjia meminjamkan uang kepadamu. Saat kamu ragu apakah akan menelepon Cao Jianjia, seorang pemuda dengan tergesa-gesa berlari masuk ke dalam gedung. Karena tidak memakai kartu identitas karyawan, karyawan itu juga dihentikan oleh satpam. Kamu memanfaatkan saat satpam sedang berdebat dengan pemuda itu, dan diam-diam masuk ke dalam gedung. Begitu masuk ke gedung, matamu langsung terang. Mungkin karena Nanshan Group bergerak di bidang perhiasan, kebanyakan karyawannya adalah gadis-gadis muda. Gadis-gadis ini memakai pakaian modis, dengan riasan tipis, terlihat sangat penuh semangat. Saat kamu hendak mencari seseorang untuk bertanya, ketika kamu bertanya di mana kantor keluarga Cao Jian, tiba-tiba terdengar suara pria dari belakang. "Siapa di depan sana? Bukankah aku bilang setelah kamu sampai berdiri saja di depan pintu menunggu? Kenapa kamu malah masuk ke dalam?" Ketika kamu berbalik, kamu mendapati 3 orang entah sejak kapan sudah berdiri di belakangmu. Di paling depan berdiri seorang pria muda sekitar 27 atau 8 tahun. Pria muda itu berbicara dengan ekspresi sombong, seolah-olah dilahirkan untuk menjadi lebih tinggi dari orang lain. Kamu melirik kartu identitas yang tergantung di dada pria muda itu, dan melihat namanya adalah Xiao Ran. Dia adalah seorang karyawan di departemen pemasaran. Di belakang Xiao Ran berdiri sepasang pria dan wanita muda. Usianya kira-kira seumur denganmu. Namun mereka tidak mengenakan kartu identitas. Pria itu menundukkan kepala, seperti baru saja dimarahi. Sedangkan gadis itu tampak penasaran sambil melirik ke kiri kanan.
Saat kamu masih bingung apa yang sedang terjadi, Xiao Ran langsung melangkah ke depanmu. Dengan wajah tidak sabar berkata, hari ini adalah hari pertama kalian magang, tapi malah lari-lari kemana-mana. Sekarang standar penerimaan karyawan di grup Nanshan semakin rendah. Siapa saja diterima ke dalam. Setelah ucapan itu, gadis itu tanpa sengaja hendak membela diri, tapi ditarik oleh pria di sebelahnya. Seketika, gadis itu seolah teringat sesuatu. Segera menelan kata-kata yang sudah hampir terucap. Saat ini kamu mengerti perasaan ini. Xiao Ran menganggap dirinya sebagai seorang magang baru. Tapi begitu juga lebih baik, agar tidak diusir keluar. Maka kamu sangat kooperatif berdiri di belakang Xiao Ran. Melihat pemandangan ini, Xiao Ran dengan bangga mendengus ringan. Dengarkan baik-baik, kalian bertiga adalah orang-orang yang saya pinjam dari tempat lain. Jika nanti saat bekerja, ada sedikit saja yang membuat saya tidak puas, langsung keluar dari sini. Pria dan wanita itu setelah mendengar perkataan ini, langsung mengangguk seperti anak ayam yang sedang mematuk padi dengan semangat. Sementara kamu dengan diam-diam menyunggingkan bibir. Inilah yang disebut sebagai bullying di tempat kerja, ya. Memanfaatkan status sebagai karyawan lama untuk semena-mena mengeksploitasi magang. Nanti tugas kalian adalah merapikan sejumlah data. Aku beritahu kalian, data ini sangat penting bagi perusahaan. Kalau selama proses merapikan terjadi kesalahan apapun, belum sempat Xiao Ran mengakhiri kalimatnya, kamu mendekati mereka sambil tersenyum dan bertanya, saya ingin tanya, kantor presiden direktur kalian di mana? Xiao Ran yang merasa tidak senang diganggu saat berbicara, merasa sangat tidak nyaman. Sekarang mengetahui bahwa orang ini baru hari pertama magang, justru sudah mencari tahu kantor Cao Jian. Wajahnya langsung berubah dingin. Kau ingin berbuat apa? Kau menggelengkan kepala. Dengan jujur menjawab, tidak ingin berbuat apa-apa. Aku cuma ingin bertemu CEO kalian. Sekaligus mengucapkan terima kasih padanya. Jelas Xiao Ran tidak percaya dengan jawabanmu. Dia menatapmu dari atas ke bawah sekali lagi. Lalu tak bisa menahan tawa sinis. Aku beri kau satu nasihat. Anak muda harus bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Jangan selalu memikirkan jalan pintas. Kau hanya ingin menemukan keluarga Cao Jian, dan menegur mereka secara langsung saja. Kenapa itu malah jadi jalan pintas? Xiao Ran sebagai orang yang pernah mengalami, sekali lihat sudah tahu niatmu yang tersembunyi. Dulu dia juga punya khayalan yang sama. Keluarga Cao Jian selain memiliki aset puluhan miliar, juga diakui sebagai wanita tercantik di kota Ninghai. Kalau bisa menikahinya, dalam hidup ini sudah menjadi pemenang sejati. Namun seiring berjalannya waktu, Xiao Ran perlahan membuang khayalannya yang tidak realistis. Dia menarik pandangannya dari dirimu, lalu mendengus dingin. Nak, ada beberapa jalan pintas yang bisa kau lalui. Tapi ada juga yang takkan pernah kau lalui seumur hidupmu. Sebaiknya kau cepat-cepat hilangkan pikiran itu. Kamu sedang ingin membantah. Tapi gadis di sebelahmu menarik lengan bajumu pelan. Gadis itu berbisik mengingatkan di telingamu. Paman pria itu adalah kepala bagian SDM. Kalau sampai menyinggung dia, setelah masa magang selesai, pasti susah buat tetap di perhiasan Nanshan, makanya dia sangat sombong. Ternyata dia anak orang. Xiao Ran melangkah cepat maju. Tiba-tiba seperti teringat sesuatu. Berbalik dan berteriak pada kalian. Kalian bertiga yang masih baru, kenapa masih bengong? Cepat ikut aku. Pria muda itu langsung berlari kecil mengikutinya. Kamu sebenarnya ingin kabur saat itu juga. Tapi gadis di sebelahmu menarikmu dengan kuat. Begitulah. Kalian mengikuti masuk ke sebuah kantor yang sedang kosong. Xiao Ran menunjuk tumpukan dokumen tebal di atas meja. Ini adalah hasil riset pasar perhiasan Nanshan tahun ini. Harus selesai dirapikan sebelum pulang kerja. Serahkan pada saya. Setelah bilang itu, dia langsung pergi tanpa menoleh. Di sela waktu itu, kamu dan pasangan pria wanita itu mulai saling mengenal. Ternyata mereka juga lulusan baru tahun ini. Pria itu bernama Zhao Rui. Orang yang jujur dan pendiam. Perempuan itu bernama Yang Lele. Berkepribadian ceria. Kamu sedang bersiap untuk menanyakan lokasi kantor CEO kepada Yang Lele. Xiao Ran masuk sambil mengayunkan cangkir teh. Lalu langsung meletakkan dirinya di kursi. Kemudian dengan tidak sabar berkata, apakah yang barusan kukatakan belum cukup jelas? Zhao Rui dan Yang Lele segera bersiap mulai bekerja. Saat itu Xiao Ran melambai kepada Yang Lele dengan jari telunjuknya. Yang Lele dengan wajah bingung berjalan ke hadapannya.
Xiaoran tiba-tiba memperlihatkan senyum licik. Sambil mengucapkan kata-kata yang menjijikkan. Aku sudah sibuk seharian. Bahu ini sangat pegal. Pijat aku. Sambil berkata dia menunjukmu dan Zhao Rui agar jangan bermalas-malasan. Kalau hari ini tidak selesai, tidak ada yang boleh pulang. Mendengar itu Zhao Rui langsung menunduk dan tenggelam dalam tumpukan dokumen itu. Sedangkan kamu menyilangkan tangan. Mengamati drama ini dengan dingin. Xiaoran melihat Yang Lele tidak bergerak juga. Lalu mengancam. Kamu pasti tahu pamanku adalah kepala departemen SDM. 1 bulan lagi apakah kalian bisa tetap di Nanshan Jewelry? Semuanya tergantung sepatah kataku. Akhirnya Yang Lele menyerah juga. Dia, jari-jarinya yang halus menyentuh bahu Xiaoran. Mulai memijat dengan canggung. Jelas dia tidak terbiasa dengan hal semacam ini. Tekanannya terlalu keras membuat Xiaoran langsung mengerutkan kening. Tapi tujuan sebenarnya orang ini bukanlah. Santai saja, dia menunggu waktu yang tepat. Dengan sekali tarik, dia menggenggam tangan Yang Lele. Wajahnya penuh dengan niat busuk. Kalau aku tidak salah ingat, namamu kan Yang Lele. Sebenarnya ada cara lain agar kamu bisa tetap tinggal. Kamu tidak perlu kerja kasar seperti 2 orang bodoh itu. Yang Lele kaget sampai tubuhnya menggigil. Refleks ingin menarik tangannya kembali. Tapi bagaimana mungkin Xiaoran melepaskan begitu saja? Tidak hanya menggenggam erat. Dia malah menarik dengan kuat. Seluruh tubuh Yang Lele jatuh ke pelukannya. Ketika dia menyadari tangan Xiaoran yang nakal menjelajah tubuhnya, air mata langsung menggenang di matanya. Tolonglah. Jangan seperti ini. Masih ada orang lain di sini. Tapi yang tidak dia sangka, Xiaoran bahkan tidak melirik kalian. Dia hanya tersenyum sinis dan berkata, tenang saja. 2 orang bodoh itu tidak berani membocorkan keluar. Kalau tidak, aku buat mereka tidak akan pernah masuk ke Nanshan Jewelry lagi. Sebelumnya dia bilang kamu mau cari jalan pintas. Kamu tahan saja. Tapi sekarang dia berani mengatai kamu. Si bodoh Boyi. Kamu melangkah cepat mendekati Xiaoran. Menepuk pundaknya. Saat dia refleks mengangkat kepala. Tamparanmu sudah melayang deras. Suara tamparan yang nyaring bergema di kantor. Tamparan itu tidak hanya membuat Xiaoran terkejut. Bahkan Zhao Rui juga terpana. Dia tidak menyangka kamu sekuat itu. Setelah sadar, Xiaoran dengan kasar mendorong Yang Le. Baru hendak bertanya kenapa kamu melakukan itu. Kamu kembali melayangkan tamparan. Dalam sekejap, di wajahnya muncul 2 bekas tamparan merah segar. Xiaoran menyadari kamu memang mencari masalah. Dia mengangkat tangan ingin melawan balik. Namun sudah kamu yang lebih dulu siap menghadang. Kamu menekan tenggorokannya dengan siku. Membuatnya terdesak ke dinding. Lalu kamu menyipitkan mata menatap wajahnya yang pantas dipukul itu. Dingin kau berkata, aku sudah lama tahan kamu. Setelah berkata begitu, kamu mengangkat tangan kanan bersiap menyerang. Ke wajah Xiaoran, kamu kembali menghantam dengan beruntun. Dia mencoba melawan tapi bukan tandinganmu. Dengan kepala yang makin pusing, Xiaoran mulai tak kuat menahan. Dia berteriak ke pintu kantor. Tolong! Magang itu memukul. Teriakan Xiaoran langsung menarik perhatian banyak karyawan yang berkumpul. Mendengar suara minta tolong yang terus muncul dari dalam, seseorang tak bisa menahan diri. Dengan keras menendang pintu terbuka. Ketika karyawan di luar melihat dengan jelas keadaan di dalam, mereka semua terkejut. Mereka semua mengenal keponakan kepala bagian SDM ini, tapi tak menyangka sosok sombong dan sewenang-wenang Xiaoran saat ini sedang ditekan di dinding dan dipukul tanpa henti. Seorang karyawan yang cerdik berteriak keras untuk berhenti, lalu berlari dan mendorongmu pergi. Setelah Xiaoran diselamatkan, dia menggeleng-gelengkan kepala yang pusing. Dia berusaha menstabilkan tubuhnya, lalu menatapmu dengan tajam. Aku cuma suruh magang kerja sedikit. Dia malah langsung menyerang aku. Xiaoran berani melakukan hal tak senonoh pada Yang Lele di kantor, karena yakin kamera pengawas di sini baru-baru ini rusak. Karyawan Nanshan Jewelry, setelah mendengar pembelaan Xiaoran, semuanya marah besar. Magang berani sesombong ini. Kalau sudah jadi karyawan tetap, bisa jadi bahaya. Orang macam ini tak boleh dibiarkan di grup Nanshan. Segera batalkan status magangnya. Tak hanya batalkan statusnya, harus bertanggung jawab atas pemukulan ini. Cepat panggil satpam bawa orang sewenang-wenang ini ke kantor polisi. Melihat orang-orang ini terpancing oleh omongan Xiaoran, kamu tak bisa menahan dengusan dingin. Aku memukul pria ini karena dia memang pantas mendapatkannya.
memanfaatkan sedikit kekuasaannya. Tidak hanya sesuka hati menghina para magang, tapi juga melakukan pelecehan. Saat itu, Xiao Ran sudah sadar kembali. Langsung membantah dengan tegas. Kamu omong kosong. Kapan aku menghina magang? Soal pelecehan. Itu benar-benar omong kosong. Melihat dia keras kepala tak mau mengaku. Kamu juga malas berdebat. Berbalik dan berkata pada Zhao Rui yang menyaksikan semuanya. Zhao Rui, kamu bilang pada mereka. Kenapa aku memukul Xiao Ran? Zhao Rui hendak mengungkapkan kebenaran. Namun tiba-tiba bertemu tatapan tajam Xiao Ran. Zhao Rui langsung ragu-ragu. Mengungkapkan kebenaran memang lega. Tapi paman Xiao Ran adalah kepala HRD. Kalau sampai menyinggung dia, jangan harap bisa masuk Nanshan Jewelry seumur hidup. Zhao Rui menunduk. Menyembunyikan wajahnya dalam bayangan. Dia sengaja menghindari pandangan orang banyak. Aku tidak tahu duduk perkara sebenarnya. Hanya melihat Ye Feng berdebat sebentar dengan Xiao Ge. Lalu dengan kasar menekan Xiao Ge di dinding. Dan menamparnya beberapa kali. Sudut bibir Xiao Ran tersunggingkan senyum dingin. Wajahmu berubah suram hampir seperti akan menetes air. Satu suara demi suara. Xiao Ge sudah mengungkapkan sikap Zhao Rui. Syukurlah yang Lele tidak mengecewakanmu. Gadis keras kepala ini dengan mata merah. Tanpa ragu memilih berdiri di pihakmu. Yang Lele menggigit bibirnya. Aku tidak takut untuk berkata. Xiao Ran, kamu memanfaatkan jabatan untuk menipu aku memijat bahumu. Dan bahkan menyentuhku secara tidak pantas. Kalau bukan karena Ye Feng tidak tahan melihatnya. Siapa yang akan bertindak terhadapmu? Ada 4 orang di tempat kejadian. 2 pihak terkait. 2 saksi mata bersikeras dengan versi mereka masing-masing. Tapi menurut karyawan yang hanya menonton keributan, kebenaran sudah hampir terlihat jelas. Sikap Xiao Ran sudah dikenal seluruh perusahaan. Mahasiswa magang perempuan ini pasti tidak berbohong. Tapi berkata jujur bisa apa? Jangan lupa, paman Xiao Ran adalah kepala departemen SDM. Siapa yang berani melawan dewa besar ini hanya untuk 2 mahasiswa magang kecil? Di tengah ramai perbincangan orang-orang, seorang pria botak berusia 40-an menyelinap masuk ke kantor. Melihat Xiao Ran yang dipukul dengan menyedihkan. Wajahnya langsung menghitam seperti dasar panci. Xiao Ran, siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Melihat punggungan yang datang. Xiao Ran dengan penuh percaya diri menunjuk ke arahmu. Manajer Xiong. Aku cuma menyuruh magang ini kerja sedikit. Dia malah memukulku sampai seperti ini. Xiao Ran juga cukup licik. Di depan banyak orang dia tidak memanggil pamannya. Xiong Bowen begitu dengar itu magang. Memukul keponakannya sendiri sampai seperti ini. Mendadak hidungnya berbelok karena marah. Masih bengong ngapain? Cepat pergi panggil petugas keamanan. Kalau dia kabur, kalian yang bertanggung jawab. Begitu ucapan itu selesai. Langsung ada orang pergi memanggil petugas keamanan. Kamu marah malah tertawa. Kamu tidak tanya kenapa aku memukulnya? Aku di luar dengar dengan jelas. Hanya karena Xiao Ran menyuruhmu kerja sedikit. Kamu langsung memukul orang. Xiong Guowei mendekatimu. Tatapan matanya tajam, anak muda. Kamu berani sekali. Berani memukul aku. Keponakan Xiong Guowei. Di kantor polisi juga aku ada orang. Kalau kamu masuk penjara, aku akan buat kamu merasakan sakit 10 hingga 100 kali lipat. Kamu tatap wajah bodoh ini. Tanpa banyak bicara. Mengangkat tangan langsung menamparkan. Suara tamparan yang nyaring bergema di dalam kantor. Semua orang tercengang. Xiong Guowei yang dipukul tidak langsung marah besar. Dia hanya dengan tenang mengusap wajah yang dipukul. Lalu dia tersenyum lebar. Matanya menyiratkan sedikit kebengisan. Anak muda ini cukup kuat ya. Tapi aku ingin melihat. Saat sampai di kantor polisi. Apakah kamu masih bisa begitu tegar? Kamu diam-diam mengangguk. Ternyata manajer senior grup Nanshan ini bukan orang sembarangan. Dia juga tahu cara bersabar. Xiong Bowen berteriak keras ke arah pintu. Satpam mana? Kenapa belum datang juga? Kerumunan penonton langsung membuka jalan. Tapi yang muncul bukan satpam, melainkan Cao Jianjia. Dia berdiri di pintu sambil memandangmu dengan penuh keheranan. Melihat yang datang adalah Cao Jianjia. Kamu langsung berjalan ke arahnya. Melihat hal itu, Xiong Guowei. Matanya bergulir ke kanan kiri. Dia menghalangimu dan Cao Jianjia. Sedang bersiap memerintahkan orang di sekitar untuk menahanmu. Tapi mendengar Cao Jianjia dingin berkata suruh dia maju. Xiong Guowei terpaksa menyingkir dengan enggan.
Kamu berjalan ke depan Cao Jianjia sambil menggaruk kepala. Dengan wajah penuh rasa bersalah berkata, Cao Yi benar-benar minta maaf telah merepotkanmu. Mendengar kata-kata ini, banyak orang menunjukkan ekspresi penuh kegembiraan melihat orang lain celaka. Mereka semua tahu, Presiden paling tidak suka orang yang punya hubungan spesial. Anak muda ini tidak hanya memukul orang tapi juga sembarangan mengaku kerabat. Pasti akan mendapat masalah besar. Xiong Guowei dalam hati sangat senang. Dia merasa kamu ini seperti mencari mati. Namun kalimat selanjutnya dari Cao Jianjia membuat semua orang terpaku. Apa tujuanmu datang ke sini? Presiden tidak hanya tidak marah, malahan secara tersirat mengakui panggilan itu. Semua orang tercengang. Seolah dunia terbalik. Xiong Guowei bahkan merasa dunia berputar. Matanya menjadi gelap. Langsung pingsan. Sebelum pingsan, hanya ada satu pikiran di benaknya. Langit akan runtuh. Anak muda jenius ini ternyata kerabat bos. Kilatan keraguan dan keterkejutan terlihat di mata Cao Jianjia. Dia sebenarnya sedang lewat. Mendengar ada magang yang memukul orang, dia datang untuk menanganinya. Tidak disangka pelaku justru kamu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Saat Cao Jianjia bertanya, suasana di sekitar menjadi sunyi tanpa suara. Cao Jianjia melihat tidak ada yang menjawab. Tatapan tajam beralih kepadamu. Ye Feng berkata, apa yang terjadi? Suaranya dingin, namun mengandung sedikit kepedulian. Kamu tanpa berpikir panjang. Dia menceritakan kejadian dengan detail. Mendengar bahwa Xiaoran melakukan hal tak pantas pada magang. Ekspresi wajah Cao Jianjia tiba-tiba menjadi dingin. Apakah ini benar, Xiaoran? Kening Xiaoran berkeringat dingin. Presiden Direktur, ini salah paham. Saya hanya meminta Yang Lele membantu. Tidak sengaja menyentuhnya. Dia langsung berteriak-teriak. Yang Lele dengan cemas menghentakkan kaki. Kamu bicara omong kosong. Kamu jelas-jelas menyentuhku secara tidak pantas. Kau bilang ingin tinggal di grup Nanshan. Bisa dengan cara lain. Setelah kata-kata itu keluar, hati Xiaoran menjadi dingin setengah mati. Sekarang malah menimbulkan masalah seperti ini. Jika Cao Jianjia tahu kebenarannya, bukan hanya aku yang hancur, paman pun juga akan celaka. Mata Cao Jianjia semakin dingin, tapi tidak langsung marah. Hanya menunjuk ke Xiong Guowei yang tidak sadarkan diri. Buat orang ini sadar dulu. Sekelompok orang berkerumun dengan sibuk. Kembali menekan titik manusia. Kembali melakukan resusitasi buatan. Akhirnya orang itu sadar kembali. Xiong Guowei membuka mata dan langsung berlari ke hadapan Cao Jianjia. Direktur, tolong dengarkan penjelasanku. Ini benar-benar salah paham. Saya tidak tahu bahwa magang yang memukul orang itu adalah keponakan Anda. Kalau tidak, diamlah. Cao Jianjia memotong dengan suara dingin. Langsung berjalan ke depan Zhao Rui dan Yang Lele. Sekarang saya beri kalian satu kesempatan lagi. Ucapkan kebenaran. Yang Lele bersikeras dengan versinya sendiri. Sedangkan Zhao Rui sudah mempertimbangkan berulang kali. Akhirnya mulai berbicara. Direktur Xiaoran awalnya meminta Yang Lele memijat bahunya. Kemudian mulai meraba-raba. Bahkan menghina saya dan kakak Ye. Kakak Ye benar-benar tidak tahan lagi. Barulah bertindak. Setelah kata-kata itu keluar, wajah Xiaoran menjadi pucat seperti mayat. Awalnya dia menunggu pamannya memindahkannya ke Departemen SDM. Lalu perlahan naik jabatan. Sekarang semuanya berantakan. Jangan bicara soal promosi, bahkan mempertahankan posisi di grup Nanshan pun jadi masalah. Di sebelahnya Xiong Guowei semakin terlihat putus asa. Seakan-akan langit runtuh. Dia sangat mengerti sifat Cao Jianjia. Kasus ini pasti akan diselidiki sampai tuntas. Nanti, segala hal kotormu mungkin tidak akan bisa disembunyikan lagi. Cao Jianjia berbalik menatap Xiaoran. Tanpa ekspresi. Apa masih ada yang ingin kamu katakan? Xiaoran awalnya ingin membela diri. Tetapi melihat pamannya menggeleng-gelengkan kepala dengan sengit. Dia hanya bisa tersenyum getir. Aku tidak punya kata-kata lagi. Kemudian Cao Jianjia berbicara dengan dingin. Kalau begitu, aku sekarang mengumumkan. Mulai saat ini, Xiaoran tidak lagi menjadi karyawan grup Nanshan. Lalu dia berbalik ke arah Yang Lele. Mengenai kejadian barusan. Saya mewakili perusahaan untuk meminta maaf kepadamu. Jika kamu mau, kamu bisa langsung melewati masa magang dan menjadi karyawan tetap. Yang Lele terdiam di tempat cukup lama sebelum sadar kembali. Dia dengan semangat menggosok tangannya. Terima kasih, Presiden Direktur.
Saya pasti akan bekerja keras untuk membalas kebaikan kesempatan yang Anda berikan. Zhao Rui melihat Yang Lele langsung diangkat jadi pegawai tetap. Penyesalannya sangat dalam sampai seperti hati yang hancur. Seandainya dari awal saya harus seperti Yang Lele, teguh dan tak tergoyahkan mendukungmu. Cao Jianjia melanjutkan pembicaraannya. Karena kamu sekarang sudah menjadi karyawan tetap, maka kamu berhak mendapatkan semua manfaat perusahaan. Jika kamu berpikir untuk menuntut pertanggungjawaban hukum Xiao Ran, tim pengacara kami akan melayani kamu secara gratis. Setelah Yang Lele mendengar itu, matanya berkilauan seperti bintang kecil. Dia jelas sudah menjadi penggemar nomor satu keluarga Cao Jian. Setelah menyelesaikan semuanya ini, Cao Jianjia berbalik dan melihat karyawan di pintu yang sedang mengamati keramaian. Kalian berencana sampai kapan menonton? Begitu kalimat itu keluar, para penonton segera bubar seperti burung dan binatang. Setelah pintu menjadi tenang, Cao Jianjia menatap dalam-dalam ke arah Xiong Guowei. Dia meninggalkan sebuah kalimat, "Ye Feng, ikut aku." Setelah berkata itu, dia melangkah pergi dari kantor dengan sepatu hak tinggi, menatap punggungnya yang menjauh. Kamu tak bisa menahan kekaguman bahwa Cao Yi benar-benar tegas dalam bertindak. Pada saat ini kamu benar-benar menyaksikan pesona asli seorang CEO wanita yang dingin seperti gunung es. Sepanjang jalan, para karyawan berturut-turut menyapa keluarga Cao Jian. Namun dia bahkan malas memberi mereka satu tatapan. Yang anehnya, para karyawan sama sekali tidak merasa diabaikan. Seolah-olah itu memang sudah sewajarnya. Kamu tak dapat menahan takjub. Inilah sisi lain dari keluarga Cao Jian. Di dalam elevator selain kalian berdua, ada juga seorang karyawan wanita muda. Mereka merunduk di sudut, tak berani menghela napas. Pintu lift terbuka. Mereka langsung lari keluar seperti kelinci. Di lantai ini ada yang ingin naik lift. Tapi begitu melihat rumah Cao Jian, langsung ciut. Memutuskan menunggu giliran lift berikutnya dan pintu tertutup. Suasana tiba-tiba menjadi aneh. Kamu tak bisa menahan diri untuk melirik berkali-kali. Cao Ying yang serius ini, rok pendek ketat dan stoking hitam. Benar-benar pasangan impian bagi pria. Tercium aroma parfum yang harum. Kamu yakin itu berasal darinya? Ketika lift sampai, Cao Jian langsung berjalan keluar tanpa menoleh. Kamu garuk kepalamu dengan canggung. Sepertinya Tante Cao lagi gamut hari ini. Kamu mengikuti dia masuk ke kantor mewah. Cao Jian dengan suara datar memerintahkan. Tolong tutup pintunya. Kamu cepat-cepat melakukannya. Saat berbalik, kamu melihat dia sudah duduk di kursi. Dengan tatapan aneh menatapmu. Kamu tersenyum sambil menjelaskan. Cao Yi, aku datang dengan dua tujuan. Pertama ingin melihat kabarmu. Kedua ingin mengucapkan terima kasih langsung padamu. Cao Jian menyangga dagunya dengan tangan. Dengan dingin bertanya, kenapa harus berterima kasih padaku? Kamu duduk di sofa sambil tersenyum getir berkata, Cao Yi, aku akan segera mengembalikan 3 juta itu padamu. Keluarga Cao Jian terkejut sejenak. Baru teringat pernah mengirimkan uang kepadamu. Tapi itu bukan pinjaman, melainkan kompensasi atas kerugian mental yang diberikan kepadamu. Dia sudah memutuskan dalam hatinya. Setelah memberikan 3 juta itu, dia berencana untuk benar-benar memutuskan hubungan denganmu. Dia sadar kembali. Lalu dengan wajah tanpa ekspresi berkata, 3 juta itu tidak perlu kamu kembalikan.